menuju kita sebagai pustakawan bisa menjadi pendamping ya untuk sivitas akademika dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Harapannya adalah outputnya yaitu penulisan karya ilmiah yang bereputasi. Nah, untuk sesi ini kita akan belajar bareng apa itu Scopus, bagaimana aksesnya, apa itu citasi, hak indeks, kemudian setelah itu nanti kita akan lanjutkan langsung tanya jawab. Setelah selesai tanya jawab, kita masuk ke sesi kedua, yaitu untuk akses jurnal Science Direct dilanjutkan tanya jawab, kemudian selesai. Gitu ya. Oke, baik. Pak Johan, saya beri waktu sekitar 45 menit ya untuk pemaparan materi. Kemudian setelah itu nanti kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Kami persilakan Pak Johan. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Dan tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bu Ria yang sudah membuka dan juga sudah mengantarkan kita pada acara kita. Nah, tentunya kita berharap semuanya untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, baik para pustakawan, para dosen, ya, para mahasiswa, ini bisa mendapatkan ilmu, ya, dan bisa menerapkannya begitu ya di dalam nanti kesehariannya begitu ketika meneliti. Baik, nah Bapak Ibu ya seperti tadi diperkenalkan oleh Bu Ria, ya nama saya adalah Johan Jang, saya adalah customer consultant untuk Elsevier. Ya, untuk Asia Tenggara. Nah, kebetulan saya orang Indonesia, jadi memang bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, sehingga nanti memudahkan ya untuk komunikasi kita, dan juga silahkan nanti ya sesuai dengan arahan dari Bu Ria, nanti jika rekan-rekan semuanya punya pertanyaan, nah pertanyaannya juga bisa diajukan karena kita sudah menyempatkan untuk memiliki nanti sesi khusus untuk tanya jawab seperti itu. Ya, oke, saya akan langsung mulai pemaparan dari materi ini. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke, baik. Jadi sesuai dengan judul kita, ya, Advancing Your Research Using Science Direct and Scopus. Ya, nah agenda kita yang kali ini ya kita akan membahas satu ya terkait dengan Scopus dulu, ya. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan Science Direct seperti itu ya. Nah, sekedar informasi saja ya khususnya untuk rekan-rekan di Universitas 11 Maret ya bahwa dari perpustakaan yaitu sudah melanggan akses ya, jadi akses yang premium begitu untuk Scopus dan juga untuk Science Direct, sehingga nanti dari penjelasan mengenai Scopus dan Science Direct ini ya Bapak Ibu di UNS itu bisa melihat begitu ya dan bisa langsung mempraktekkan juga sesuai dengan penjelasan yang diberikan begitu. Oke, nah Bapak Ibu kita langsung saja masuk ke pemaparan yang pertama. Ya, jadi kita akan mulai terlebih dahulu dengan Scopus. Ya, nah nanti cukup banyak nih ya hal-hal yang kita akan eksplorasi menggunakan scopus.com. Ya, nah saya buka terlebih dahulu dengan informasi kepada Bapak Ibu. Ya, Scopus itu sebenarnya apa? Karena kadang-kadang kita mungkin sering mendengar begitu kalau publikasi penelitian itu sebaiknya di jurnal Scopus, ya seringnya seperti itu. Nah, Scopus yang pasti Bapak Ibu bukan nama jurnal, ya. Jadi Scopus itu bukan nama dari jurnal tertentu begitu ya. Nah, tapi Scopus ini adalah sebenarnya bagian dari salah satu solusi Elsevier, gitu ya. Nah, di mana Scopus itu sebenarnya adalah Source Neutral Abstract and Citation Database, ya, curated by independent subject matter expert. Atau simpelnya, ya Scopus itu sebenarnya merupakan sebuah database. Ya, nah di dalam database ini bisa digunakan data-datanya untuk sebenarnya kepentingan analisa begitu. Ya, jadi Scopus ini kalau di Elsevier itu bagian dari yang kita sebut sebagai research analytics. Ya, karena memang fungsinya adalah untuk kita bisa melakukan berbagai macam analisa. Ya, nah di dalam Scopus sendiri, ya di database ini ya. Nah, ada lebih dari 7.000 publisher, ya, termasuk Elsevier sendiri dan publisher-publisher lainnya, baik yang sudah kita kenal namanya, termasuk juga publisher misalnya dari universitas di seluruh dunia, di mana ketika mereka memiliki katakanlah jurnal begitu ya,
Nah, kemudian jurnalnya terindeks Scopus, maka jurnal yang diterbitkan oleh penerbit tersebut itu akan masuk ke dalam database dari Scopus, ya, sehingga mungkin lebih tepatnya sering dikatakan adalah jurnal terindeks Scopus. Nah, selain jurnal, sebenarnya ada juga yang lain, ya, termasuk buku, trade publication, ya, conference proceeding. Nah, itu juga masuk ke dalam indexing Scopus, ya. Nah, secara total ya kita di Scopus itu memiliki sekitar 81 juta items begitu ya yang terus berkembang pastinya. Nah, selain database dari jurnalnya, di Scopus ini juga ada database dari afiliasi ya, termasuk UNS juga dan afiliasi dari Bapak Ibu ketika sudah ada peneliti yang mempublikasikan penelitiannya di Scopus Index Journals, maka afiliasinya akan juga masuk ke dalam database ini. Nah, selain afiliasi juga ada author profiles ya sekitar 16 juta, di mana 16 juta ini adalah para peneliti baik itu dosen ya, baik itu pustakawan, peneliti, mahasiswa begitu ya yang mereka sudah publikasi di jurnal terindeks Scopus dan mereka sudah memiliki Scopus ID. Ya. Nah, dari seluruh data-data yang dimiliki oleh Scopus ini, nah kita bisa memanfaatkan ya di scopus.com untuk bisa mengakses ya semua data-data ini dan nanti kita bisa melakukan analisa begitu ya. Nah, analisa-analisa ini bisa membantu para pustakawan, para peneliti begitu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, nanti kita akan lihat analisanya bisa apa saja nih yang dilakukan menggunakan data-data yang sudah tersedia. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan ya ini ya kurang lebih ya secara gambarannya dulu. Jadi kita bisa menganalisa research performance, mencari research collaborators ya, mencari reviewer atau expert, mengidentifikasi jurnal dan juga kita bisa melakukan pencarian terhadap tren-tren penelitian begitu. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya langsung saja masuk ke scopus.com-nya. Jadi saya lebih senangnya kita langsung saja live demo begitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana melakukan analisa-analisa menggunakan Scopus ini. Ya, oke, saya ganti dulu sharingnya. Ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu ini halaman utama dari Scopus.com. Ya. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya, terutama rekan-rekan di UNS, itu bisa langsung mengakses Scopus.com-nya. Ya, lalu kalau join-nya dari luar kampus begitu ya, silakan aktifasi dulu remote access ya. Kemudian masuk ke scopus.com dan bisa register kalau memang belum atau langsung saja sign in begitu ya. Nanti ada tombolnya di sebelah kanan. Ya, kita bisa registrasi atau kita bisa sign in menggunakan alamat email institusi. Nah, kalau sudah nanti kita akan bisa mulai ya melakukan banyak eksplorasi dan analisa begitu di Scopus ini. Nah, analisanya pertama ya kita bisa menganalisa jurnal. Yang kedua kita bisa melakukan ya pendalaman terhadap penelitian begitu ya. Nah, kemudian authors ya dan juga afiliasi. Ya. Nah, yang pertama akan saya tunjukkan adalah untuk jurnal. Nah, untuk jurnal ini Bapak Ibu klik yang sources. Ya, jadi sources yang ini. Oke. Jadi analisa pertama ya, kita masuk ke yang sources. Sources ini akan menunjukkan jurnal. Ya. Nah, di sini secara otomatis ya ketika kita klik sources hasilnya akan muncul 42.180. Ini adalah jurnal, buku, conference ya, trade publication semuanya muncul di sini. Ya. Nah, tentu kita perlu melakukan pencarian dulu yang tepat begitu Bapak Ibu ya. Nah, mencari jurnalnya itu bisa menggunakan subject area atau bisa juga menggunakan title, publisher ya dan juga bahkan nomor ISSN. Ya, jadi nanti terserah saja dari Bapak Ibu ya mau carinya mendasarkan apa. Ya, misalnya ya saya mau menggunakan subject area di sini. Ini saya tinggal klik. Nah, ini subject areanya banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, ada dari agriculture kemudian ada turunannya juga ya, art humanities ada turunannya lagi, biochemistry juga ada dan seterusnya. Ya. Jadi memang ini banyak sekali, nanti tinggal disesuaikan saja ya kalau Bapak Ibu pustakawan kemudian ditanya apakah boleh membantu saya mencari jurnal misalnya ya. Nah, itu bisa menggunakan ini, nanti kita tinggal pilih ya sesuai dengan subjek area yang tepat begitu. Nah, sebagai contoh saja ya, misalnya saya mengambil subjek areanya apa ya, kita coba tes pakai
Misalnya apa nih? Ya kita pakai medicine misalnya ya. Nah, katakanlah untuk medicine. Nah, ini saya klik. Ya, nah kalau umum ya kita bisa klik yang atas, atau kalau memang ada yang lebih spesifik, misalnya medicine-nya di bidang misalnya family practice atau epidemiologi dan sebagainya, nah silahkan gitu ya. Nah, untuk contoh saya pilih yang umum saja. Ya, kemudian saya klik apply. Ya. Nah, tadi dari 48.000 sekarang menjadi 13.000 ya. Nah, ini masih banyak sekali Bapak Ibu ya, 13.000 hasil. Nah, untuk itu, sebelum melihat hasilnya yang di sini, kita sebaiknya lihat dulu yang di sebelah kiri. Ya, ini saya coba besarkan dulu. Nah, kita lakukan dulu refine ya, penajaman begitu hasil pencarian dengan menggunakan opsi-opsi yang ada di sebelah kiri. Nah, pertama kita bisa klik untuk display kalau hanya ingin menunjukkan open access jurnal yang ini. Ya, kemudian di sini adalah minimum sitasi yang harus didapatkan oleh jurnal tersebut, ya, atau jumlah minimum dokumen juga bisa dilakukan. Nah, lalu kita juga bisa ya memfilter jurnal berdasarkan kuartilnya. Ya, nah kalau di sini kita lihat ada first quartile, second, third, dan fourth. Nah ini first artinya Q1, ya, second Q2, kemudian Q3 dan Q4. Kalau yang ini show only titles in top 10%, ini adalah Q1 yang paling atas. Jadi 10% jurnal di bidang ini ya yang peringkatnya paling tinggi. Ya. Nah, ini yang di sini Bapak Ibu. Nah, ini Q1 sampai Q4-nya berdasarkan site score. Nah, nanti site score itu apa? Kita bisa lihat ya di hasil pencarian di sini nanti. Ya. Oke, lalu berikutnya, ini penting sekali Bapak Ibu ya, source type. Karena di dalam Scopus, sekali lagi tidak hanya ada jurnal, tapi juga ada buku, conference proceeding, dan trade publication. Sehingga Bapak Ibu kalau mencarinya jurnal, pastikan Bapak Ibu klik ini ya, jurnal. Ya, nah ini saya ambil contoh, misalnya saya mau cari jurnal, lalu Q1 saja misalnya, ya. Nah, lalu untuk open access atau tidak, saya tidak masalah, minimum citation dan documents juga tidak masalah. Kalau sudah, tinggal klik apply. Nah, sekarang kita punya hasilnya 1.858. Ini kalau masih terlalu banyak, ya, ini karena tadi saya pilih subjeknya yang umum sekali. Ya, kalau kita lebih spesifik, pasti hasilnya akan lebih spesifik lagi di sini. Ya, nah dari sini sebenarnya kita bisa melihat sekarang hasilnya yang ada di sebelah kanan begitu ya. Nah di sini ada nama-nama jurnalnya, kemudian site score, peringkatnya, jumlah citasi yang didapatkan, ya, jumlah dokumen dan sebagainya. Oke, nah ini semuanya bisa list ini, ya Bapak Ibu bisa klik dan baca detailnya lagi, ya, atau bahkan Bapak Ibu bisa download sebenarnya. Ya, jadi kalau di-download nanti hasilnya akan akan dalam bentuk Microsoft Excel begitu atau bentuknya CSV, dan Bapak Ibu nanti bisa sharing juga begitu ya. Nah, berdasarkan hasil pencarian ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau baca dulu yang jelas begitu mengenai jurnalnya, bisa juga ya. Saya ambil contoh ini. Ya. Saya klik jurnalnya. Nah, kita akan langsung bisa membaca data dari jurnal ini. Ya. Bentar, ini internetnya agak-agak lemot, Bapak Ibu ya. Oke, nah nanti di sini ya akan muncul judul jurnalnya apa ya, dan sebagainya. Nah, jadi di sini ya kita bisa lihat pertama ini nama jurnalnya, kemudian apakah jurnal ini masih aktif ya atau tidak, sebenarnya terlihat di sini. Jadi jurnal The Lancet itu sudah ada dari tahun 1823 sampai sekarang ya, masih terindeks Scopus, publisher-nya ada, ISSN ya, subjek areanya juga ada begitu. Nah, yang di sebelah kanan ini juga penting sekali Bapak Ibu ya, di sini kita bisa melihat angka site score, SGR dan SNP-nya berapa. Nah, site score, SGR dan SNP ini sebenarnya adalah nama formula begitu ya. Site score itu adalah formula ya untuk menghitung kualitas dari sebuah jurnal, sama juga dengan SGR dan SNP, hanya formula yang digunakan ya seperti belajar rumus matematika begitu ya. Nah, rumusnya ini beda ya. Nah, dari rumus-rumus site score, SGR dan SNP, maka kita bisa menentukan apakah jurnal itu masuk ke Q1 sampai dengan Q4. Ya, meskipun rumusnya beda, tapi biasanya antara site score, SGR dan SNP itu mirip-mirip dalam arti kalau jurnalnya itu Q1 berdasarkan site score, biasanya berdasarkan SGR juga Q1. Ya, jarang sekali terjadi perbedaan kuartilnya begitu. Ya.
Nah, kalau site score ini adalah rumus yang dibuat oleh Elsevier. Nah, SGR ya ini adalah rumus yang dibuat oleh Skimago ya. Jadi dari Skimago Lab di Spanyol, mereka menggunakan data dari Scopus juga, kemudian mereka menggunakan rumus mereka sendiri ya. SNP ini dari University Leiden ya, dan sama dengan SGR menggunakan data dari Scopus tapi dengan rumus yang berbeda. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau lihat secara lebih jelas di sini ada informasi-informasinya Bapak Ibu ya, yang tombol I ini. Nah, ini ada keterangannya begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu lebih lanjut lagi gitu rumusnya seperti apa, nah nanti bisa ke websitenya masing-masing gitu ya. Nah, kalau di sini ya, kalau kita ke bawah, nah di sini sudah ada langsung untuk site score. Ya, jadi untuk site score itu rumusnya simple ya, sederhana, yaitu jumlah citasi 4 tahun ke belakang dibagi dengan jumlah dokumen yang dihasilkan 4 tahun ke belakang. Maka kita bisa mendapatkan nilai site score-nya berapa. Ya, di sini ada site score di 2020 dan juga ada tracker ya di 2021. Ini artinya memang belum selesai begitu. Ya. Nah, dan dari sini kita bisa melihat berdasarkan site score, peringkat dari jurnal ini General Medicine adalah peringkat 1 dari 793 jurnal di General Medicine. Ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu ya kalau mau lihat juga ini rankingnya, trennya juga terlihat ya di sini, kemudian konten coverage-nya juga ada di sini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau langsung ke jurnalnya ya nanti tinggal bisa googling aja begitu ya untuk masuk ke website dari jurnalnya. Nah, atau ya di sini juga ada kalau kita klik more ya. Nah, di sini ada source homepage. Jadi bisa langsung ke alamat website dari jurnal bersangkutan. Begitu. Nah, ini kalau kita mencari jurnal Bapak Ibu ya. Jadi saya kembali lagi ke halaman pencarian jurnal kita. Ya, jadi nanti silahkan dibantu ya untuk para researcher begitu ya atau Bapak Ibu dosen yang bisa membantu misalnya mahasiswanya untuk mencari jurnal ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini bisa pakai scopus.com. Oke. Nah, itu analisa pertama yang bisa kita lakukan di Scopus ya. Sekarang kita masuk ke analisa yang berikutnya. Oke. Nah, saya kembali lagi ke halaman utama ya. Nah, tadi kalau jurnal adanya di sini di sources. Nah, sekarang berikutnya kita bisa menganalisa ini, dokumen, oke. Ya, kita masuk ke dokumen. Nah, scopus.com ini menyediakan ya abstrak. Ya, jadi Bapak Ibu, abstrak dari semua penelitian di semua jurnal terindeks Scopus itu ada di scopus.com. Ya, tetapi sifatnya hanya abstraknya saja. Ya, bukan dalam bentuk full text PDF. Ya, jadi full text-nya itu tidak disediakan di scopus.com. Nah, itu disediakan nanti di publisher masing-masing. Ya, nah untuk lebih jelasnya saya langsung praktekkan. Misalnya ya Bapak Ibu, saya katakanlah peneliti. Lalu saya ingin meneliti lebih lanjut, ya saya sudah punya ide umum dulu, ya misalnya saya ingin meneliti terkait dengan e-learning misalnya. Nah, permasalahannya adalah saya kurang jelas nih, e-learning yang mau saya teliti itu seperti apa. Ya mungkin ini rekan-rekan mahasiswa yang kadang-kadang ke dosennya dan bilang, oh saya Pak, saya mau meneliti buat skripsi saya tentang e-learning. Ya, apanya yang mau diteliti? Lalu bingung. Ya, tapi bisa jadi kita juga menemukan kasus yang sama pada diri kita ya. Sepertinya ini menarik diteliti. Nah, tapi saya ingin tahu lebih lanjut dulu ya, mau baca-baca dulu terkait dengan satu topik ini. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa langsung ketik saja ya kata kuncinya di sini. Nah, ini silakan bisa diganti dengan kata kunci apapun sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya ambil contoh misalnya e-learning, saya klik search. Nah, dari sini kita menemukan ada 83.859 dokumen ya, ini terkait dengan e-learning. Ya, sekali lagi ini kata kuncinya umum sekali, jadi nanti mungkin hasilnya banyak begitu ya, tapi nanti Bapak Ibu silahkan pakai kata kunci sendiri ya atau kata kunci yang lebih spesifik. Nah, dari sini sama seperti yang sebelumnya, jangan langsung lihat di kanan ini Bapak Ibu ya. Jangan langsung lihat hasil pencariannya, tapi pakai yang di kiri dulu. Ya, kita pertajam dulu hasil pencarian kita ya. Nah, dari sini kita bisa refine result-nya. Pertama, ya, apakah nanti saya ingin dokumen yang muncul ini adalah dokumen open access atau tidak? Ya, nah ini nanti bebas Bapak Ibu.
Oke. Nah, lalu berikutnya tahunnya kapan? Ini juga tersedia di sini. Ya. Nah, kalau tahun mungkin sudah jelas begitu ya. Nah, kemudian ini adalah nama-nama authors-nya juga tersedia di sini ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bisa langsung terlihat Maynell ini publikasi paling banyak terkait dengan e-learning. Ya. Lalu, nah ini penting sekali nih Bapak Ibu, subject area. Ya. Nah, kata kunci yang kita pakai ya dalam kasus ini adalah e-learning itu bisa muncul di berbagai macam subject area. Nah, sehingga ya kalau rekomendasi dari kami adalah ini luar biasa pentingnya ya karena jangan sampai nanti ketika kita lakukan pencarian begitu ya. Nah, subjek areanya tercampur-campur sehingga membingungkan ke kita sendiri. Ya, nanti hal yang sama juga berlaku di Science Direct Bapak Ibu. Ya. Nah, kadang-kadang saya menerima pertanyaan begitu dari peneliti, kenapa ya waktu saya cari di Science Direct atau di Scopus ya, kata kunci yang saya pakai sudah benar, tapi waktu saya baca ya penelitiannya tidak sesuai dengan subjek areanya saya. Ya, saya di computer science, kenapa yang muncul di fisika misalnya? Ya, nah itu terjadi karena kita belum filter berdasarkan subjek area. Ya, karena satu kata kunci bisa berlaku untuk berbagai macam subjek area. Ya. Oke, lalu berikutnya ini document types. Nah, document types ini juga penting ya karena tadi 80.000 sekian dokumen ini adalah campuran, ada conference paper, ada artikel, book chapters ya, review dan seterusnya. Jadi kalau ingin mencarinya artikel penelitiannya, berarti yang diklik adalah yang artikel. Ya. Lalu di sini source title. Source title ini adalah nama jurnal, ya, nama jurnal, buku, conference dan sebagainya. Oke, nanti tinggal dilihat apakah memang perlu atau tidak untuk filter di sini. Lalu publication stage-nya, apakah yang final atau yang artikel in press. Ya, nah masih banyak lagi yang lain di sini, termasuk keywords, afiliasi, funding sponsor juga bisa dicari, ya, negaranya di mana juga bisa, ya, dan source type-nya pun bisa sampai dengan bahasa. Ya, jadi memang banyak sekali ya. Nah ini saya coba langsung filtering Bapak Ibu, misalnya ya kita mulai dari bawah ke atas ya, gitu ya. Nah, misalnya untuk language, saya hanya ingin cari bahasa Inggris, itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk source type-nya adalah jurnal saja. Ya, lalu yang berikutnya, untuk country, katakanlah saya tidak masalah, funding sponsor juga oke, afiliasi tidak masalah, ya, keywords juga oke. Nah, tapi publication stage-nya penting, yaitu yang final saja. Ya. Lalu untuk judul dari jurnalnya juga saya bebas, begitu ya. Nah, untuk document type, ya misalnya saya hanya ingin yang artikel, ya jadi conference paper saya tidak mau, begitu. Kemudian, nah subjek areanya, misalnya saya adalah peneliti di bidang bisnis, begitu ya. Nah, berarti saya hanya klik yang ini, Business Management Accounting. Oke, lalu berikutnya author name saya tidak masalah. Nah, tahun, misalnya saya hanya ingin yang 2021, 20, 19. Ya, atau misalnya 2 tahun ini aja deh ya, 2020, 2021. Karena ya sepertinya e-learning-nya akan banyak fokus misalkan terkait dengan COVID begitu. Ya. Nah, lalu untuk open access atau tidak, katakanlah saya tidak masalah. Nah, kalau sudah, saya klik limit to. Oke. Nah, tadi hasilnya dari 80.000 sekian begitu ya. Sekarang kita bisa melihat hasilnya ini sudah jauh lebih spesifik 238. Ini adalah e-learning, sudah final tahun 2000 dan 2021, artikel, subjek areanya bisnis ya, bahasanya bahasa Inggris ya dan publikasinya hanya di jurnal saja. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat ini. Ya, ini adalah judul-judul penelitiannya begitu. Ya. Nah, saya ambil contoh di sini kita bisa baca lebih jelas begitu abstraknya. Misalnya ini. Ya. Oke, nah nanti akan terbuka dan di dalam detail dari dokumennya kita bisa melihat membaca abstraknya ya. Nah, ini ya hasilnya. Oke. Bentar ya Bapak Ibu, internetnya masih agak lemot. Oke, nah di sini ya kita bisa melihat pertama ya kita ini adalah nama jurnalnya. Jadi penelitian ini dipublikasikan di jurnal ya yang namanya Knowledge Based System, volumenya kapan, tahunnya kapan juga ada di sini. Nah, ini judulnya, ini nama-nama pengarangnya ada di sini semua.
Ya, nah di sini juga kita bisa lihat ya document type-nya, source type-nya, ISSN, DOI-nya ada semua. Ya, ini dari mana para pengarang tersebut juga muncul di sini. Jumlah citasinya juga ada, ya, jumlah views-nya atau jumlah pembacanya juga ada. Kalau mau lihat matriks yang lain, misalnya social media juga di sini tersedia. Ya, nah di sini kita bisa kemudian membaca abstrak, ya. Nah lalu ada keywords-nya juga, ya. Lalu indeks keywords, ya. Ini sci-file, ini berhubungan dengan solusi lainnya Elsevier begitu ya. Nah kemudian matrix, ya, dan juga funding details di sini juga tersedia. Di matrix misalnya seperti ini, ya. Jadi ada jumlah citasinya, ya, performa dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Itu namanya field weighted citation impact. Kemudian views count-nya, ya. Ini ada semua, jumlah pembacanya juga ada. Nah, funding detailnya pun ada. Ya, jadi fundingnya didapatkan, pendanaannya didapatkan dari mana juga tersedia di sini. Ya. Nah, ini bahkan di bawah ada referensi-referensi yang digunakan oleh penelitian ini juga ada. Ya. Nah, di sebelah kanan di sini ada dokumen-dokumen yang mensitasi ya penelitian ini, dan juga ada related documents. Nah, penelitian ini Bapak Ibu ya, sekali lagi sifatnya bukan full text PDF. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada tombol download. Nah, tombol download ini kalau saya klik, yang terjadi adalah, nah kita akan dibawa ke halaman penerbit dari penelitian ini. Ya, jadi kalau penelitian ini diterbitkan oleh jurnal Elsevier, Bapak Ibu akan dibawa ke Science Direct. Kalau ini diterbitkan oleh penerbit lain, maka akan dibawa ke halaman penerbit tersebut. Nah, download full text PDF-nya adalah di halaman penerbit tersebut. Ya, jadi ini kalau saya klik, nah, ini nanti akan memunculkan begitu ya informasi apakah ini bisa di-download atau tidak. Nah, kalau bisa, misalnya ada di sini ya, saya langsung nih downloaded begitu ya. Nah, itu terjadi karena ya kemungkinan besar sih ini diterbitkannya ya oleh Elsevier, atau yang kedua ini open access begitu ya. Nah, sehingga memang secara otomatis bisa saya download. Ini knowledge base system, ya betul. Ini dari Elsevier ya. Itu kenapa ketika saya klik ya, ini saya bisa otomatis langsung download. Ya. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan bisa bermain-main begitu ya dengan kata kunci masing-masing. Nah, lalu berikutnya untuk tren penelitian, nah kita pakai yang sama ya. Jadi contohnya masih sama, e-learning ya, final 2020 2021 ya, dan seterusnya. Nah, namun mungkin ya kalau kita mau ini subjek areanya bisnis, English ya, jurnal. Nah, untuk menganalisa ya lebih dalam lagi, kalau tadi kita lihatnya per dokumen, sekarang kita bisa analisa secara menyeluruh. Nah, dengan klik yang ini, analyze search result. Ya. Nah, analyze search result-nya kalau saya klik, yang terjadi adalah saya akan mendapatkan informasi yang sangat lengkap ya terkait dengan kata kunci yang saya pakai ini. Nah, pertama, saya bisa melihat jumlah dokumen yang dipublikasikan ya dari tahun yang saya pilih. Karena kita hanya 2 tahun, tentunya jadi begini aja nih ya grafiknya ya. Nah, tapi Bapak Ibu bisa klik bisa nanti ganti begitu ya ke tahun-tahun yang mungkin 10 tahun ke belakang ya, 5 tahun ke belakang dan seterusnya. Ya, sehingga grafiknya akan lebih terlihat. Oke. Nah, lalu berikutnya saya juga bisa lihat dokumen per year by source. Ini kita bisa lihat jurnal-jurnal yang publikasinya banyak terkait dengan e-learning. Kemudian by authors, ini adalah peneliti-peneliti yang publikasinya terkait dengan e-learning. Kalau affiliation, ini adalah universitas-universitas ya yang publikasi terkait e-learning ya di business management accounting begitu ya. Ini by country, by type ya, apakah ini artikel, conference proceeding dan sebagainya. Ini subject area, lalu juga ada yang funding sponsornya begitu. Ya. Nah, sebagai contoh saja, misalnya saya pilih yang by affiliation. Ini kalau saya klik, nah ini akan menunjukkan ini adalah ya kampus-kampus begitu ya yang sering publikasi terkait dengan e-learning pada bidang business management accounting tahun 2020 sampai 2021. Ya, kita bisa lihat ya dari kampusnya mana saja. Ya, nah misalnya ini ada tetangga ya dari UNY misalnya, nah ini bisa kita klik juga dan kita bisa lihat dokumen apa saja yang mereka publikasikan. Ya, misalnya ya saya klik yang ini deh ya, Renmin University of China begitu. Nah ini kalau saya klik,
hasilnya adalah kita bisa melihat 4 dokumen yang dipublikasikan oleh kampus ini ya terkait e-learning di bidang bisnis tahun 2020-2021 ya. Nah, di sini ada dokumen-dokumennya. Ya, dan ini sama bisa diklik dan nanti bisa dibaca lebih lanjut begitu. Silakan nanti Bapak Ibu ya bisa memanfaatkan bagian analyze search result ini ya, mau cari kampus boleh, mau mencari misalnya ini per year by source, ini jurnal ya. Jadi kalau saya klik kita bisa lihat yang paling sering publikasi itu jurnal mana. Nah, di sini ada ya, ternyata jurnal ini yang paling banyak, kedua ini, ketiga apa gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa membantu kalau ada peneliti yang bertanya, kira-kira penelitian saya dengan kata kunci apa, jurnal yang sesuai yang mana. Nah, ini kita bisa cari tahu dari sini. Ya. Oke. Itu Bapak Ibu, lanjut lagi berikutnya. Kita sekarang bisa melakukan analisa terhadap authors. Jadi untuk authors ini peneliti begitu ya. Nah, untuk melakukan analisa authors, kita bisa memasukkan author name atau ORCID ID-nya. Ya, mungkin yang lebih sering kita pakai author name. Ya, kalau Bapak Ibu sudah punya Scopus ID juga silahkan ya, nanti bisa cek sendiri. Yang pasti adalah masukkan last name. Kalau first name tidak wajib ya, tapi last name-nya wajib. Nah, misalnya saya sering pakai beliau nih, ya, namanya Masahiro Mori. Ya, saya klik search. Nah, di sini saya bisa melihat ya ada 75 orang begitu ya, yang namanya adalah Masahiro Mori. Nah, kenapa 75? Karena namanya bisa sama, tapi yang penting sebenarnya adalah afiliasinya. Ya, jadi kalaupun namanya sama, ya tidak masalah begitu ya, tetapi afiliasinya yang kita cek. Yang kita mau lihat itu Masahiro Mori yang mana, begitu ya. Nah, kemudian ya, ini juga kadang-kadang saya dapat pertanyaan, ya misalnya kenapa ya kadang saya bisa melihat nama saya misalnya atau nama peneliti di tempat saya itu namanya itu ada 2 begitu, padahal orangnya sama. Nah, itu biasanya terjadi karena afiliasinya berbeda, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau di sini dia menuliskan afiliasinya, misalnya, ini saya ambil contoh random gitu ya, misalnya di sini dia afiliasinya adalah Universitas Indonesia misalnya. Ya, nah di bawah misalkan penulis yang sama menuliskan namanya misalnya University of Indonesia. Nah, by system itu akan terlihat berbeda, ya sehingga ketika orangnya sebenarnya sama, tapi afiliasinya tertulisnya berbeda, ya karena di paper tertulisnya beda, maka secara sistem orang ini akan ditaruh di 2 afiliasi yang berbeda. Ya, untuk itu akan sangat alangkah baiknya ya kalau rekan-rekan bisa menyampaikan ke rekan-rekan di kampus masing-masing untuk afiliasi, ya gunakan afiliasi yang resmi. Jangan dicampur-campur, nanti Scopus ID-nya jadi membingungkan begitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dari kampus A, misalnya dari UNS begitu ya, oke, kita harus menggunakan afiliasinya Universitas 11 Maret. Ya jangan nanti buat tulis paper tiba-tiba nanti muncul UNS lah, muncul apa, nah karena kemungkinan besar nanti bisa membingungkan secara sistem, namanya bisa muncul 2 bahkan 3 begitu ya, karena afiliasinya beda-beda. Oke, nah dari sini ya kita bisa lakukan analisa ya dengan klik nama peneliti tersebut. Ya, saya ambil contoh yang pertama. Oke. Nah, ini sambil menunggu, kalau kasusnya terjadi seperti itu, maka peneliti sebenarnya bisa meminta menggabungkan nama. Ya, jadi menggabungkan afiliasi nama tersebut ke dalam satu profil, begitu ya. Nanti saya bisa berikan untuk hal tersebut ya. Itu caranya di sini Bapak Ibu. Ya, jadi di edit profile ini sebenarnya bisa. Ya, jadi penelitinya ya itu bisa langsung klik di sini dan nanti akan bisa dibantu oleh tim database dari Scopus. Ya, namun untuk mencegah hal ini terjadi berulang-ulang kali, lebih baik langsung pakai nama yang sama gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat informasi yang lengkap ya, namanya siapa, dari mana, Scopus ID-nya ya. Bisa connect ke ORCID. Ini mungkin penelitinya belum mengkonekkan begitu ya. Nah, ini harus dilakukan peneliti tersebut. Nah, lalu kita bisa lihat jumlah dokumen, jumlah citasi ya, H-index dari peneliti ini berapa, topik-topiknya beliau ada apa saja ya. Nah, di bawah kita bisa melihat ini adalah semua dokumen yang dipublikasikan oleh beliau. Kita bisa melihat ada 4.400 dokumen yang mensitasi 216 ini. Ya. Nah, preference-nya masih 0 di sini. Nah, co-authors-nya juga kita bisa lihat di sini.
ya topik-topiknya. Nah, sekarang kita punya fitur baru juga adalah awarded grants ya, tapi memang fitur ini masih baru sekali dan ini berbasis pada US begitu. Jadi kalau memang dapat grant tapi dari pemerintah US itu munculnya di sini ya. Nah, ini yang bisa dilakukan begitu ya terkait dengan melakukan pendalaman gitu terhadap satu peneliti. Dan kita juga sebenarnya bisa melihat semua dokumen yang dipublikasikan oleh peneliti ini ya terlihat dari sini ya begitu. Nah, itu Bapak Ibu bagaimana kita bisa melakukan analisa terhadap peneliti ya. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah analisa terhadap afiliasi. Ya, jadi untuk afiliasi itu kliknya yang di sini. Ya, afiliasi itu artinya institusi ya. Nah, untuk afiliasi silahkan nanti memasukkan afiliasinya Bapak Ibu masing-masing begitu. Saya nggak enak kalau pakai UNS. Jadi mungkin kita pakai yang lain saja. Misalnya saya pakai yang gampang Harvard begitu ya. Nah, jadi misalnya saya pakai Harvard University. Nah, ini dipilih yang mana begitu ya. Nah, ini Harvard University. Kemudian saya klik search. Secara otomatis kita bisa langsung melihat detail begitu dari kampus ini ya. Jadi dari Harvard, alamatnya di mana, ID-nya berapa, nama-nama lainnya dari Harvard itu ada. Kemudian ini seluruh dokumen yang dipublikasikan oleh rekan-rekan di Harvard ya. Ini dokumen yang afiliasinya satu saja begitu ya. Nah, ini jumlah authors-nya. Kemudian kita bisa melihat ya, ini adalah berdasarkan subjek area. Jadi misalnya kalau Harvard itu paling banyak adalah fisika dan astronomi, 30.000 penelitian, ya biochemistry yang kedua, medicine, social science dan seterusnya. Ya, nah nanti terlihat semua di sini dan kita juga bisa klik ya kalau mau lihat ini 586.000 dokumennya apa saja bisa diklik, authors-nya siapa saja juga bisa diklik. Ya, sebagai contoh saja misalnya ini saya klik ya Documents Whole Institution. Nah, kita bisa langsung melihat ya, ini adalah 586.000 ya dokumen dari Harvard begitu. Ya, nanti kita lihat semua di sini bisa dianalisa lagi. Ya, nah atau kita juga bisa melakukan melihat dari jumlah authors-nya ya. Jadi kalau jumlah authors saya klik. Nah, kita bisa lihat di sini ya adalah semua authors yang masuk ke Harvard begitu. Dan bisa di-sort ya, apakah berdasarkan dokumen, H-index ya. Nah, dan sebagainya ini bisa ada pilihannya di sini. Ya, misalnya saya mau lihat berdasarkan H-index, high, ya high to low. Nah, kita bisa lihat, nah ternyata nomor 1 H-indexnya 159 ini adalah Mr. Martin Karplus. Ya, nah ini siapa? Kita bisa lihat. Ya, kita bisa klik dan kita bisa melihat profil beliau. Ya, ini yang H-indeksnya paling tinggi di Harvard. Ya, sama nanti berlaku juga untuk institusi Bapak Ibu masing-masing ya, bisa cari tahu lebih lanjut begitu. Ya. Oke, nah ini yang bisa kita lakukan ketika kita berbasis pada pencarian berdasarkan afiliasi. Ya, nah kalau Bapak Ibu ya biasanya dari perpustakaan begitu ya membutuhkan untuk pelaporan-pelaporan terkait dengan baik perpustakaan atau LPPM begitu ya. Ini biasanya sangat bermanfaat untuk kita bisa tahu lebih lanjut ya tentang afiliasi kita bagaimana, ya performa kita bagaimana, ya siapa saja collaborating affiliation, performa dari masing-masing peneliti seperti apa. Nah, sebenarnya semuanya tersedia dengan kita melakukan analisa di Scopus ini. Begitu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi di Scopus sekali lagi kita bisa melakukan 4 jenis pencarian data dan kita analisa lebih jauh. Pertama adalah untuk jurnal dan untuk itu Bapak Ibu klik yang sources ini. Kedua adalah untuk dokumen, ya, di mana kita bisa mencari abstrak dan juga tren penelitian, ya, kliknya yang dokumen ini. Kemudian kita juga bisa cari author, ya, dengan memasukkan last name dan first name-nya, dan kita juga bisa mencari institusi ya dengan klik yang bagian afiliasi ini. Nah, kebutuhannya nanti tergantung memang dari Bapak Ibu sendiri, ya. Butuhnya seperti apa. Nah, Scopus ini menyediakan semua datanya, tinggal Bapak Ibu bermain-main dengan scopus.com ya dan mendapatkan ya memang apa yang Bapak Ibu butuhkan ya. Ini sebagai contoh saja misalnya pengalaman pribadi saya adalah ketika saya ingin meneliti sebuah kata kunci ya, maka saya menggunakan Scopus ini sebenarnya untuk melihat dokumen-dokumen yang citasinya paling tinggi.
ya citasinya paling banyak menggunakan kata kunci tersebut. Nah, dari sana sebenarnya sangat-sangat bermanfaat karena saya bisa tahu, wah, ini dokumen yang paling banyak disitasi. Nah, itu biasanya dokumen-dokumen yang punya dampak yang sangat besar begitu ya terhadap ilmu pengetahuan tertentu, dan dari sana sebenarnya saya bisa membaca turunan-turunannya seperti apa dari penelitian yang paling banyak disitasi tersebut. Nah, itu contoh pengalaman pribadi sendiri begitu ya. Nah, tapi sekali lagi silahkan tergantung kebutuhannya Bapak Ibu ya, mau cari jurnal, dokumen, authors, atau afiliasi. Seperti itu ya penjelasan terkait dengan Scopus ya, semoga bermanfaat nih untuk Bapak Ibu semuanya ya. Nah, seperti arahan dari Bu Ria juga, nah kita bisa masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu sebelum nanti kita pindah ke tools berikutnya yaitu Science Direct. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita ke Q&A ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Johan penjelasannya. Bapak Ibu, ternyata fungsi Scopus ya lumayan banyak ya, dan kita bisa menggunakan resource yang ada di sana untuk berbagai analisa. Ada analisa short, dokumen, author, dan juga afiliasi. Baik Pak Johan, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat. Bapak Ibu juga bisa ya nanti raise hand, silahkan. Bisa juga menuliskan di kolom chat. Baik, kita baca dulu yang di kolom chat. Di sini ada yang bertanya dari Ibu Mujahidatul Musfiroh dari UNS. Selamat pagi, Ibu. Ini izin bertanya. Iya, Ibu nanti mungkin kalau kurang jelas bisa sembari ini ya, Bu ya. Open mic ya, Bu ya. Baik, Ini bertanya, ya baik. Bagaimana cara mengakses artikel yang telah kita tulis? Kita udah punya artikel, ya full text, melalui laman Scopus dengan short author. Saya mencoba beberapa kali, namun yang muncul hanya judulnya saja. Ini dulu aja Pak John, gimana ya? Nomor 1 dulu. Ya, oke, baik. Betul Bu ya, jadi pertama kita bisa mencari berdasarkan autornya dulu. Nah, lalu di author tersebut, mungkin saya langsung tunjukkan saja ya, biar lebih mudah. Nah, ini misalnya kita pakai contoh yang sama ya tadi beliau, Masahiro Mori ini. Nah, di sini kan kita bisa melihat ini adalah dokumen-dokumen yang beliau publikasikan begitu. Ya, nah di sini ada judul-judulnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita bisa klik begitu. Ini bisa kita klik. Nah, ketika kita klik, kita akan dibawa ke halaman yang abstrak dari penelitian ini. Begitu. Nah, ini ya abstraknya akan muncul di sini. Oke. Nah, ketika kita mau download penelitian ini, kita tinggal klik yang ini, Bu ya. Jadi tinggal klik yang download. Nah, tetapi permasalahan dari ketika kita klik download adalah ini tergantung nih ya. Kalau open access bisa langsung di-download, betul ya. Nah, atau kalau ini penelitiannya bukan open access ya, begitu kita klik kita akan dibawa ke halaman penerbit. Begitu. Nah, ketika dibawa ke halaman penerbit barulah kita bisa lihat apakah saya bisa download atau tidak untuk penelitian ini. Ya, nah bisa download atau tidak ini tergantung kalau universitas kampus Bapak Ibu berlangganan ke penerbit tersebut berarti pasti bisa di-download. Ya, tetapi kalau belum berlangganan berarti memang belum bisa di-download. Begitu. Hanya ini tergantung status dari dokumennya, dan yang kedua adalah tergantung dari status langganannya begitu. Semoga menjawab ya Bu ya. Oke Ibu, untuk yang nomor 1 sudah terjawab Ibu. Baik, kita lanjut yang nomor 2 ya. Ini saya juga baru mencoba. Oke, baik. Ya. Bisa langsung dikomunikasikan nih dengan Pak Johan nih. Iya. Ya, baik ya. Untuk yang nomor 2, jika kita telah memiliki artikel di Scopus, namun, nah ini dia banyak nih kasus nih. Jika kita telah memiliki artikel di Scopus, namun untuk lembaga dan email yang digunakan dalam artikel yang diterbitkan berbeda. Nah, apakah hal tersebut berpengaruh terhadap profil penulis, ID Scopus, dan indeks Scopusnya? Ya, ini jawabannya sering iya. Nih, Pak, ini. Iya. Ya, jadi begini, kalau kita menerbitkan penelitian kita,
Ya, pastikan pertama namanya jangan sampai berbeda. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang namanya 3 suku kata. Nah, kadang-kadang ini jadi membingungkan ya. Mau pakainya seperti apa. Jadi pertama pastikan namanya sama dari semua artikelnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, lembaganya juga penulisannya yang benar begitu ya. Jadi jangan nanti kadang-kadang pakai nama misalnya Universitas 11 Maret, kemudian nanti berikutnya ganti lagi, nanti berikutnya ganti lagi. Ya. Nah, dan alamat email juga pastikan sama begitu Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena yang terjadi nih di belakang layar ya Bapak Ibu, si jurnal gitu ya, jurnal ini editornya akan melaporkan ke Scopus. Ya, ini ada artikel-artikel nih, ada 10 yang sudah publikasi, ada ibu ini, ada bapak ini, bla 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 gitu ya. Nah, itu dilaporkan ke Scopus. Nah, tugas dari Scopus adalah kita hanya menuliskan sesuai dengan nama yang tertulis pada PDF di dokumen yang sudah dipublikasikan tersebut. Nah, jadi kalau di PDF-nya itu beda, begitu di database-nya di-input, yang terjadi jadinya beda. Makanya kadang biasanya profil Scopus kita, loh kok ada 2, begitu ya, kenapa tiba-tiba ada 3. Nah, itu terjadi karena biasanya PDF-nya berbeda, jadi begitu input data, kesannya ini ada 3 peneliti yang berbeda, yang kebetulan namanya sama, atau namanya mirip, begitu. Nah, ini yang memang kita harus hati-hati. Nah, namun sebenarnya kita bisa request untuk menggabungkan. Ya, jadi bisa request untuk menggabungkan. Nah, untuk itu ya Bapak Ibu sebenarnya bisa email ke Scopus Support ya @elsevier.com atau di scopus.com itu sebenarnya ada di bagian paling bawah ya itu semacam help begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa chatting ya, bisa chatting dengan orangnya untuk meminta digabungkan. Ya, tetapi prosesnya ini biasanya agak lama nih Bapak Ibu ya. Jadi untuk menghindari hal tersebut sebaiknya mulai dari sekarang coba di list begitu ya. Sebaiknya ini penggunaan nama, email, afiliasi itu yang bagusnya seperti apa supaya terstandarisasi dan tidak menciptakan Scopus ID yang jadinya banyak begitu. Ya. Nanti kasihan Durian ya. Ya, demikian ya Ibu ya. Jadi memang iya banyak sekali permintaan untuk merging itu author Ya. name. Oh iya, saya jadi ingat. Saya satu ya pertanyaan. Apakah ini bisa dihindari misalnya ini ya Pak Johan dengan cara kita register dulu dengan ORCID gimana itu? Karena kan Indonesia itu kan namanya banyak yang sama. Ya. Bahkan dia hanya punya satu nama, nggak ada family name. Itu apa hubungannya? Apa disarankan ORCID aja dulu gimana itu? ORCID juga bisa Ibu, betul itu bisa mengurangi hal tersebut. Gitu, ORCID-nya bisa. Nah, tapi nanti tergantung nih Bu ya, kalau ORCID-nya sama, tapi afiliasinya berbeda, itu yang biasanya terjadi adalah tetap Scopus itu menghindari memasukkan ke yang sama, dia akan tetap terpisah jadi 2. Gitu. Karena Gitu kalau ya. karena akan lebih gampang menggabungkan dibandingkan memisahkan. Oh, iya iya. Jadi itu di dalam database-nya Scopus tuh begitu. Oke, iya baik. Untuk UNS itu namanya yang sebenarnya adalah Universitas 11 Maret, tidak diinggriskan. Kalau diinggriskan itu adalah prodi dan departemennya. Ya, seperti itu sih ketentuan penulisannya. Ya, baik, terima kasih Pak Johan. Ibu bagaimana, sudah ya? Jelas? Lanjut, ini ada pertanyaan. Kan bertanya sebentar. Oh, Yes, iya, monggo silakan. Bisa sekalian kita kupas, Bu. Terima kasih Bu Ria untuk waktunya. Terima kasih Pak Johan. Saya baru beberapa kali sih sudah ikut dengan Pak Johan, tapi yang kemarin-kemarin banyak sekali pesertanya, jadi saya mau bertanya pun juga bingung. Ini saya tadi coba sudah buka Scopus untuk yang permasalahan saya pertama, tapi kok di saya buka itu, di laman yang saya buka itu saya tidak ada yang seperti tadi yang ada author, affiliation, tadi tidak seperti yang tampilannya dari Pak Johan. Terus kemudian saya coba tadi yang seperti tahapannya Pak Johan, untuk diklik judul, saya juga tidak bisa akses judulnya, cuman judulnya itu saja, tetapi untuk ke jurnal full text-nya itu pun sampai download pun itu nggak bisa. Terus kemudian yang sampai pada permasalahan yang kedua tadi terkait dengan afiliasi, sebenarnya afiliasinya itu sama, Universitas 11 Maret saja. Tapi kan kita itu melakukan penelitian ada yang berbasis dari prodi, ada juga yang berbasis dari pusat studi. Nah, saya itu kemarin itu yang pertama itu basisnya adalah pusat studi.
Tetapi yang kedua itu saya pakainya prodi. Nah, itu apakah nanti akan bermasalah ketika kebetulan sih syukur ID-nya masih sama, masuk ID Scopusnya masih sama, tetapi nanti pada indeks Scopusnya apakah nanti akan berbeda atau mungkin indeks Scopusnya itu nanti akan terkait dengan ID Scopus. Begitu, Pak. Oh, yang terakhir saya konfirmasi. Berarti sebaiknya kalau kita mau membuat akun Scopus atau kita sebelum masuk ke akun Scopus sebaiknya orchid dulu atau bagaimana? Terima kasih Bu Ria, terima kasih Pak Johan. Ya, terima kasih Ibu. Nah, untuk yang pertama Bu, ini biasanya terjadi karena Ibu mungkin harus cek apakah Ibu sudah, kalau Ibu aktivasinya dari luar IP range-nya kampus begitu ya UNS. Nah, apakah Ibu sudah terkoneksi dengan remote access? Gitu, itu penting sekali Ibu ya. Karena kalau kita buka scopus.com langsung begitu tanpa terkoneksi dengan remote access-nya UNS, bisa sign in pun bisa, tapi fungsinya nggak jalan, Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan langkah pertama adalah aktivasi dulu remote access-nya. Ya, kalau sudah terkoneksi begitu dengan remote access, baru kita buka Scopus-nya. Gitu. Nah, itu yang nanti baru bisa sesuai dengan apa yang tadi saya praktekkan. Itu sama juga dengan saya, karena saya bisanya aksesnya itu kalau saya terkoneksi dengan IP kantor sebenarnya. Nah, kantor saya di Singapura, saya di Jakarta, begitu ya. Nah, sehingga saya harus aktivasi remote aksesnya saya dulu. Nah, kalau sudah, barulah saya bisa mengakses secara lengkap. Gitu. Kalau saya pakai laptop lain, saya tidak terkoneksi, begitu nggak akan bisa. Ya, jadi itu mungkin yang bisa menjawab yang pertama, pastikan Bapak Ibu terkoneksi dulu dengan remote access. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nah untuk pertanyaan kedua ini sebenarnya begini, kalau kadang-kadang kan kita sering melihat misalnya pengarang siapa, kemudian dia tulis tuh misalnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, koma, baru nama universitasnya. Ya kadang-kadang kan seperti itu. Nah ini akankah bermasalah atau tidak, ini tergantung bagaimana pelaporan dari editor ke Scopusnya. Karena begini, kalau editornya melaporkan ke Scopus, ya itu nanti ada kolom universitas gitu. Ya, nah ketika editornya mengetik lengkap di bagian kolom universitas ini ya, editornya kemudian nulisnya Fakultas Ekonomi, Universitas 11 Maret. Nah itu yang terjadi di kita sebagai author akan munculnya begitu, gitu. Akan bahkan bisa jadi split dua Scopus ID. Ya, karena nama fakultasnya dia masukkan juga ke dalam bagian universitas tersebut. Nah, tapi kalau editornya sadar bahwa oh ini nama fakultas, ini nama universitas. Nah, lalu dia masukkan universitasnya benar, maka di authors-nya akan benar-benar saja gitu. Nah, makanya ini tergantung ya, kadang-kadang memang ada yang bingung kenapa ya? Kadang saya tulis fakulti, nggak masalah dengan Scopus ID saya, tapi kadang saya tulis fakulti, tiba-tiba jadi dua Scopus ID-nya. Nah, ini memang tergantung waktu pelaporan datanya, apakah benar begitu yang dimasukkan oleh editornya untuk ke Scopusnya. Nah, kalau jurnal-jurnal yang bagus, biasanya kita akan diminta isi form ya Bapak Ibu. Nah, form itu biasanya ada terpisah tuh, ada nama faculty, ada nama universitas, begitu ya. Nah, kalau itu sudah dipisahkan dengan benar dari depan, dari awal, biasa pelaporannya jadi benar. Gitu. Nah, ini dia yang akhirnya kadang-kadang menyebabkan datanya jadi tidak sesuai. Ya, kalau Orchid ID betul itu bisa membantu ya, tapi sekali lagi pastikan saja ketika sudah publikasi diinfokan kepada editor untuk pelaporannya menggunakan nama kampusnya yang benar begitu. Ya, apalagi kalau kita publikasi ini di jurnal yang katakanlah tidak berbahasa bukan jurnal bahasa yang dikelola di Indonesia begitu ya. Kadang-kadang kan mereka tidak mengerti apa tuh maksudnya Fakultas Teknik, Universitas 11 Maret. Nah, fakultas tekniknya mungkin dia tidak tahu itu apa, apakah nama universitas atau apa gitu. Nah, ini yang kita butuh komunikasi lebih lanjut. Ya, semoga menjawab ya pertanyaannya, Ibu. Nah, Bu Ria, ini ada sebenarnya juga dari Ibu, apakah boleh di-share terkait dengan remote access-nya UNS? Iya, benar. Iya, kita sudah share untuk remote access itu di library website sebenarnya Ibu itu. Nanti kalau kesulitan bisa hubungi saya, Bu, saya bantu.
Baik, terima kasih Bu Ria, terima kasih Pak. Ya, Ya. asal staff-nya aktif ya Bu ya, @staff.unsasa.id ya Bu ya. Ya, nanti bisa diaktifasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi Bapak. Izin bertanya, apakah UNS khususnya perpustakaan ini bisa diberikan akses ke Skyfile sekalipun tidak bersifat full atau hanya sebatas misal untuk 5 tahun terakhir atau dokumen dalam jumlah tertentu saja. Selama ini kami hanya menggunakan Post Viewer untuk visualisasi data Scopus. Ya, ini dari pustakawan kami nih Pak Johani. Kita bawa offline ya Bu ya. Oke. Ya. Baik, iya. Karena memang ya Skyfall juga tentunya karena berbayar ya, jadinya lebih komplit ya. Ya, pertanyaan berikutnya ini. Di menu Scopus yang dijelaskan oleh Pak Johan, kok ada menu library katalog? Pada saat kami login, menu itu tidak tersedia. Itu menu untuk apa? Dan apakah perpustakaan juga bisa memanfaatkan menu itu? Terima kasih. Ya, Pak Jo, kayaknya tadi saya juga login nggak ada menu library katalog. Karena saya user ya. Beda ya? Ini buat admin. Jadi memang berbeda. Gitu. Ini semacam misalnya saya terkoneksi dengan universitas apa begitu ya perpustakaannya. Nah, itu kalau saya klik saya akan dibawa, sebenarnya itu hanya dibawa ke halaman perpustakaan dari universitas tersebut. Hanya begitu saja sih fungsi dari library katalog ini. Oh iya, diarahkan ke linknya library katalog YBS ya Pak ya, universitas tersebut ya? Iya, betul. Cuma Seperti ini itu, memang kan? ya fungsinya hanya ada di akun-akun demo seperti punya saya. Jadi itu bukan bukan kita bisa ngopi katalog dari katakanlah Scopus itu, bukan ya? Oh, bukan Pak. Ya, itu hanya link saja. Oh, iya. Ya, baik, ini dari Ibu Titi Raharjanti ini. Izin tanya, untuk dapat membuat akun Scopus, apakah harus punya artikel yang terbit di jurnal Scopus? Kalau tidak punya artikel di jurnal Scopus, apakah bisa membuat akun Scopus? Ya, harus. Jadi memang kita harus punya artikel. Penulis pertama, kedua tidak masalah begitu, tetapi harus terbit dulu di jurnal terindeks Scopus. Jurnal apapun tidak masalah, Q1 sampai Q4. Nah, nanti kalau sudah terbit, nah ini nanti tinggal menunggu pertama pelaporan dari editor ke Scopus. Ya, jadi kalau memang belum pernah ada, nah editornya akan melapor dan itu ID-nya akan langsung muncul. Ya, tetapi biasanya dari pelaporan editor ke Scopus itu butuh waktu 2 minggu. Ya, itu kenapa kadang-kadang agak lama nih, ya, karena pertama kita harus menunggu editor kapan melaporkan ke Scopusnya. Ya, ada editor yang cepat, ada editor yang nggak tahu nih kapan dia lapor. Nah, setelah lapor, baru 2 minggu setelahnya akan muncul ID tersebut. Begitu. Kita boleh melaporkan sendiri. Oke, ini yang akun Scopus ya. Kalau yang akun-akun untuk register itu mungkin itu ya apa maksudnya Ibu ya? Kemudian kan beda dengan ID Scopus Pak Jo ya? Iya, kalau akun scopus.com bisa langsung, betul. Kalau Scopus ID ya seperti tadi, begitu. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian ini dari pustakawan juga, dari Bu Sri Utari. Mohon penjelasannya nih Pak Johan. Bagaimana strategi untuk menghindari jurnal yang discontinued dari Scopus nih? Karena dulu kan ada isu-isu itu ya Pak ya. Ini bisa jadi satu webinar sendiri biasanya. Mungkin gampangnya gini, betul. Jadi jurnal itu tidak selamanya akan terindeks di Scopus dan kadang juga naik turun kuartalnya gitu ya. Kadang di Q1, tahun depan tiba-tiba jadi Q2 atau bagaimana gitu. Nah, ini sebenarnya terjadi karena Scopus itu selalu melakukan evaluasi terhadap lebih dari 7.000 publisher-nya kita. Nah, semua jurnal yang ada di Scopus itu statusnya tidak selamanya selalu di Scopus. Kita ada banyak sekali indikator untuk menentukan apakah jurnal itu tetap ada di Scopus, naik peringkat, turun peringkat, atau discontinue. Nah, untuk menghindarinya sebenarnya banyak sih yang bisa kita lakukan begitu ya. Cara paling mudah begitu yang shortcut adalah kita lihat site score-nya. Jadi di jurnal tersebut kan ada site score ya. Nah, kalau site score-nya itu naik terus, biasanya aman begitu. Tapi kalau site score-nya turun terus, nah ini agak-agak mulai berbahaya nih. Gitu. Kedua, kita lihat peningkatan dokumennya. Jadi di site score itu kan ada jumlah citasi dan jumlah dokumen ya. Nah, jumlah dokumen itu
penting sekali, terutama jurnal-jurnal yang tiba-tiba nih, misalnya tahun 2020, jurnalnya publikasi katakanlah 1000 dokumen. 2021 baru di bulan Juli tiba-tiba sudah katakanlah 7.000 dokumen, naik 7 kali lipat. Ini jurnal-jurnal yang kita harus hati-hati. Karena biasanya di akhir tahun ini akan di-flag oleh Scopus, ada yang aneh dengan jurnal ini. Nah, bagaimana caranya sebuah jurnal dalam waktu 7 bulan bisa publikasi 7.000 dokumen? Ini kurang masuk akal. Nah, dari sana akan dilihat dan dievaluasi apakah jurnalnya ini memang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat predatory. Nah, kalau begitu kejadiannya, itu biasanya jurnalnya nanti discontinue tahun depan. Gitu. Citasinya juga bisa kita lihat, kalau citasinya turun terus, itu juga ciri-ciri yang mulai berbahaya untuk jurnalnya. Itu memang shortcut yang bisa kita lakukan. Apakah jurnal tersebut tahun depan pasti discontinue? Belum tentu juga. Gitu ya. Nah, itu yang memang perlu banyak indikator yang kita harus lihat ya. Dan nanti kalau mau lebih lengkap, lebih jelas indikatornya apa saja, kompleksitasnya seperti apa, nanti saya sama Bu Ria bikin sesi khusus webinar buat hal itu. Bisa ya Pak ya? Bisa ya Pak ya? Ya, bisa Bu. Oke. Itu sepertinya saya pernah baca ada juga di panduannya ya, panduan Scopus itu ada evaluation, journal evaluation itu. Ya, ada 4 kalau nggak salah. Ya, lengkap Terus sekali kan di kan Scopus Bu, juga ya. ada CABI itu ya. Ya, betul. Consultant advisory itu ya. Ya, itu. Oke, baik ya. Jadi di sini memang kita harus benar-benar teliti banget ya untuk evaluasi jurnal. Ya. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan nih. Mohon Pak Johan bisa kasih tip dan trik agar karya kita bisa masuk ke jurnal terindeks Scopus. Ini satu Ini webinar gimana ini, lagi. Pak? Ini satu webinar lagi nih. Iya, ini khusus lagi nih, Pak. Yang pasti kalau dari secara Pak Korin ya. Kalau secara umum, kalau konten mungkin Bapak Ibu sudah bosan kali ya dengar, tapi ya tetap saja intinya adalah novelty gitu ya, signifikan dari kira-kira dampak dari penelitian kita terhadap ilmu pengetahuan seperti apa begitu ya. Itu kalau dari konten, kalau dengar dari para editor-editor yang sering sharing, ya 2 itu lagi gitu ya, lagi-lagi novelty dan signifikannya seperti apa. Itu kalau kontennya. Nah, tapi bahkan mereka sebenarnya tidak terlalu peduli dengan yang namanya metodenya begitu. Kadang-kadang saya juga sering dapat informasi ya, misalnya kenapa ya jurnal ini jurnal Q1 padahal kalau dilihat metodenya simpel sekali. Misalnya cuma pakai SPSS tapi kok masuk gitu ya, bahkan sampai Q1. Karena biasanya editor tidak terlalu peduli metodenya apa, tapi 2 hal itu yang lebih penting buat mereka. Nah, kemudian itu kalau konten, tapi kalau yang hal-hal lain teknis ya, itu terkait dengan apakah jurnalnya sesuai dengan aim dan scope dari penelitian kita. Kemudian jurnal ini selektifnya seperti apa? Karena kadang-kadang ada jurnal-jurnal terkenal yang memang mereka sangat-sangat selektif begitu ya. Kemudian terkait juga misalnya kapan berapa volume yang dipublikasikan oleh jurnal ini tiap tahun dan maksimum yang bisa diterima itu ada berapa. Jadi hal-hal teknis-teknis seperti itu juga ternyata ada pengaruhnya, bahkan sampai ke bahasa Inggris kita pun ada efeknya. Itu mungkin singkatnya ya, tapi lengkapnya mungkin nanti webinar lagi, Bu. Bisa kita agendakan. Tiap tahun kita agendakan deh, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Johan. Ada yang nge-raise hand, Bapak Ibu? Silakan kita beri kesempatan, karena untuk pertanyaan di kolom chat sudah habis, saya lihat. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, nanti kita akan masuk ke sesi. Iya, silakan. Tadi sudah coba SSO-nya UNS, kemudian juga udah tampilin. Saya ini pakai HP, tapi saya sudah buka laptop, ada remote access-nya juga sudah saya klik, tapi kok Financial Institution ya. Juga tampilan itu Pak Johan, tampilannya waktu awal saya menggunakan Scopus itu, saya bisa seperti yang Pak Johan tutorialkan itu, jadi dokumen sangat-sangat spesifik gitu seperti yang tadi. Tapi tampilan sekarang sudah cuman outdoor source, kemudian outdoor search, source, lalu create account, sign in gitu aja. Saya bingung kenapa ketika pakai SSO UNS nggak muncul langsung ke dokumen itu ya. Oh, Ibu perlu ini Bu, mungkin belum pernah register di Scopus atau belum sign in Ibu. Makanya tadi Ibu ada menyebutkan kenapa ada sign in-nya. Gitu. Oh iya.
Jadi Sign in dulu ya. Ya betul, SSO-nya betul dinyalakan kalau sudah Ibu sign in dulu. Begitu. Jadi walaupun sudah SSO UNS juga sign in juga ya Pak? Ya, Via email. Ya. Nanti bisa Zoom Jadi sama nanti saya, Bu. Kalau ada kesulitan. Iya, ini kan teknis ya. Klik dokumennya langsung bisa muncul ya Pak ya? Nanti kalau sudah itu. Iya, betul. Yang penting register atau sign in dulu. Oke, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Baik. Pak Johan, masih semangat ya? Ya. Kita masih ada sesi lagi. Betul. Ya, baik. Untuk database Scopus sudah kita kupas, banyak hal yang bisa kita dapatkan, hal baru, dan juga mungkin untuk pengayaan hal-hal yang lama. Semoga nanti bisa kita manfaatkan secara optimal ya database dari Scopus tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya untuk database Science Direct ya. Ini beda dengan Scopus ini Bapak Ibu. Apa itu Science Direct dan bagaimana fungsinya? Kita bisa dapatkan apa saja? Silakan ya, Pak Johan bisa mulai. Waktu sama ya untuk presentasi sekitar 45 menit. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ria. Ya, tadi pertanyaannya seru-seru nih Bapak Ibu ya. Biasanya memang begitu kalau kita bahas Scopus, wah panjang nih. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah platform, biasanya kalau di Elsevier ini yang paling terkenal nih ya, namanya Science Direct begitu. Dan sama ya, bahwa dari Perpustakaan UNS juga sudah melanggan Science Direct. Nah, ini adalah platform di mana nanti Bapak Ibu bisa mencari full text, ya full text PDF, full text dokumen ya dari artikel-artikel yang dipublikasikan oleh Elsevier. Jadi langsung saja saya masuk. Ya. Oke, jadi ketika kita buka Science Direct langsung sama, pertama SSO-nya dulu diaktifasi. Nah, lalu setelahnya Bapak Ibu register atau sign in di sciencedirect.com ya. Nah, di sini ya, nanti tombolnya di sini ada register atau sign in ya. Nah, nanti kalau sudah Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan Science Direct. Nah, taunya dari mana? Ini kalau Bapak Ibu klik sebenarnya ya. Jadi ini tombol ini ya, kalau kita klik. Nah, di sini akan ada muncul ya tulisan bahwa Bapak Ibu sudah terkoneksi dengan Universitas 11 Maret. Ya, kalau di saya Elsevier Demo Account begitu. Ya. Nah, pastikan ini sudah benar. Nah, artinya sudah bisa mengakses Science Direct ini. Oke. Nah, sekali lagi jadi Science Direct adalah tempat di mana kita bisa mencari jurnal artikel, book chapters begitu ya yang semua dipublikasikan Elsevier. Nah, secara isi begitu ya, Science Direct ini sifatnya ada yang open access, ada juga yang berbayar. Ya, dan untuk jumlahnya itu ada lebih dari 18 juta dokumen di 24 subjek area. Ya, subjek areanya ada apa? Itu yang di bawah Bapak Ibu ya. Kalau saya scroll ke bawah, nah ini ada subjek-subjek areanya. Ya, misalnya di bagian physical science and engineering itu ada chemical engineering, chemistry, computer science dan sebagainya. Kemudian di life science ini ada untuk agriculture, biochemistry, environmental science ya, dan seterusnya. Kemudian untuk health science juga ada medicine, nursing, ya, dan seterusnya. Dan untuk social science humanities ada untuk art humanities, business management accounting, decision science, economics, dan seterusnya. Ya, nah ini secara total ya ada 24 dan semuanya bisa Bapak Ibu akses. Ya, jadi Bapak Ibu yang dari UNS, baik yang berbayar maupun apalagi yang open access pasti ya. Nah, tetapi semua artikel-artikel berbayar, ya UNS sudah melanggan yang namanya Freedom Collection. Jadi memang bisa diakses oleh Bapak Ibu. Ya, akses itu maksudnya bisa dibaca dan bahkan bisa sampai di download PDF-nya. Ya, nah untuk UNS sendiri ini merupakan salah satu universitas yang penggunaan Science Direct-nya juga sangat-sangat bagus begitu ya. Nah, artinya semangat menelitinya luar biasa baik para dosen ya dan juga bisa diinformasikan kepada para mahasiswa karena untuk akses Science Direct ini tidak hanya untuk para dosen tapi mahasiswa S1 dari S1 sampai S3 pun semuanya bisa mengakses Science Direct. Ya. Nah, untuk akses Science Direct-nya sebenarnya mudah sekali, ya karena apa yang nanti Bapak Ibu lakukan tinggal mencari dari sini. Ya, sebenarnya sudah terlihat begitu ya. Nah, di sini kita bisa cari berdasarkan kata kunci, berdasarkan nama author, berdasarkan nama jurnal atau book title, volume, issue dan pages. Ya. Nah, nanti terserah dari Bapak Ibu ya mau pakai yang mana.
Ya, mau pakai kata kunci boleh, outer name boleh, dan sebagainya. Ya, nah, dan ini pun sifatnya tidak wajib, ya, tidak harus semuanya diisi. Oke, nah di sini Bapak Ibu ya langsung saja saya tunjukkan penggunaan yang paling sering adalah kita mencari berdasarkan kata kunci. Ya, nah untuk kata kunci ini kita boleh pakai kata kunci yang sangat-sangat umum, ya sampai sangat spesifik. Ya, tentu nanti hasilnya beda-beda ya. Misalnya kalau Bapak Ibu pakai kata kunci contoh agriculture begitu. Ya, nah pasti hasilnya wah, luar biasa banyak. Atau kalau mau pakai kata kunci yang spesifik sekali, contoh misalnya sustainable agriculture in Asia misalnya atau in Southeast Asia, itu juga memungkinkan. Ya, nah isinya hasil pencariannya tergantung ya. Apakah nanti ada penelitian-penelitian yang dipublikasikan Elsevier ini yang menggunakan kata kunci tersebut. Oke, nah saya ambil contohnya saja. Misalnya kita pakai ini, Sustainable Agriculture in Asia. Ya, ini kata kuncinya saya. Oke, lalu kalau sudah saya tinggal klik search. Oke. Nah, sambil menunggu ya Bapak Ibu, ini karena internet juga. Yang pasti Science Direct ini ya, penelitiannya semuanya yang high quality, Bapak Ibu ya, rata-rata artikel-artikel yang ada di Science Direct itu adalah artikel yang dipublikasikan jurnal Q1 dan Q2, malah lebih jarang sebenarnya yang Q3, Q4. Jadi memang sangat-sangat bagus begitu ya kualitas-kualitasnya, dan bahkan memang terkenal begitu kalau publikasi yang paling susah itu jangan cari yang Scopus saja, tapi cari Scopus yang dipublikasikan Elsevier. Itu kalau udah bisa masuk karir penelitian, karirnya sebagai peneliti itu udah sangat-sangat bagus begitu ya. Nah, artinya memang seleksinya sangat ketat begitu. Nah, ini hasilnya sudah keluar Bapak Ibu ya, dengan kata kunci Sustainable Agriculture in Asia, kita mendapatkan hasil ada 64.309 dokumen. Sama dengan Scopus, jangan lihat dulu yang sebelah kanan, fokus dulu yang di sebelah kiri. Ya, kita pertajam dulu hasil pencarian kita ya. Karena kalau kita lihat sekarang 64.000 ya kan nggak mungkin juga kita baca satu-satu gitu ya. Terlalu banyak. Nah, jadi di sini pertama kita bisa refine. Pertama berdasarkan ini, subscribe journal. Subscribe journal ini, ya kalau misalnya dari perpustakaan langganannya tidak komplit begitu ya, tidak full, maka ini penting sekali untuk kita klik. Ya, jadi sekarang kan ada 24 ya. Nah, kalau dari UNS 24-nya semuanya berlangganan. Tapi kalau misalnya di kampus Bapak Ibu langganannya katakanlah hanya 2 atau 5 begitu ya. Nah, ini penting sekali untuk diklik. Oke. Nah, lalu berikutnya tahun. Kalau tahun ya sudah ini ya jelas begitu. Kemudian artikel type. Nah, artikel type juga di sini penting ya. Kita ingin mencarinya itu apakah review artikel, research article, ensiklopedia, book chapters dan seterusnya. Ya. Nah, untuk langganannya sendiri UNS itu bisa mencari yang research article, review article seperti itu ya. Nah, tapi untuk book chapters ini memang terpisah lagi ya. Nah, jadi umumnya sih kita carinya yang research article. Ini yang paling sering digunakan. Oke. Lalu publication title. Kalau publication title ini adalah judul jurnal. Ya, ini judul jurnal. Kemudian subject area. Nah, sama seperti yang di Scopus tadi ya, Bapak Ibu semoga masih ingat, subject area ini adalah rekomendasi kita yang paling penting nih ya di pencarian di Science Direct dan di Scopus. Kalau kita tadi pakai kata kunci Sustainable Agriculture in Asia, ini bisa muncul di beberapa subject area sekaligus. Ya, sehingga untuk mencegah kita baca artikel di disiplin ilmu yang berbeda, nah subjek areanya tolong dipilih begitu ya. Nah, di sini dengan kata kunci Sustainable Agriculture in Asia bisa masuk ke agriculture, environmental science, social science, energy, ekonomi juga ada dan seterusnya. Ya, jadi nanti dipilih yang memang sesuai. Ya, misalnya saya adalah peneliti di bidang lingkungan hidup, maka yang kita klik adalah yang ini, environmental science. Ya, sehingga nanti yang penelitian dari business management accounting tidak muncul Bapak Ibu. Oke. Nah, lalu terakhir adalah access type. Nah, di access type ini ada open access dan open archive. Ini adalah artikel-artikel yang sifatnya gratis tanpa langganan sekalipun sebenarnya bisa di-download. Ya, tetapi memang dari jumlah masih lebih sedikit ya dibandingkan yang subscription. Nah, dari sini saya langsung saja menggunakan refine function-nya ini. Pertama untuk open access saya bisa skip ya karena saya untuk langganannya oke begitu. Kemudian nah untuk subject area katakanlah tadi saya adalah peneliti di bidang environmental science. Jadi ini saya klik. Ya. Nah, lalu misal berikutnya lagi
Ya, untuk publication title katakanlah saya tidak masalah, jadi ini jurnal apapun oke. Lalu article type, nah katakanlah saya carinya yang research article saja, berarti ini saya klik. Nah, tahunnya juga penting Bapak Ibu ya. Nah, untuk tahun katakanlah saya cari yang 2019, 2020 dan 2021 saja. Ya. Nah, berarti hasilnya sekarang ya sudah lebih spesifik begitu, ada 5.187. Kalau ini masih terlalu banyak, bisa jadi karena kata kuncinya mungkin masih terlalu umum, atau yang kedua bisa juga tahunnya terlalu banyak ya. Nanti Bapak Ibu silakan dipilih-pilih lagi secara lebih detail begitu. Nah, ini hasil pencariannya. Sekarang kita bisa lihat ya, ini hasilnya. Nah, Bapak Ibu di sini yang perlu diperhatikan adalah ya kalau di sini ada tulisan full text access, ya itu artinya Bapak Ibu bisa download penelitian ini. Ya, kalau ada open access itu juga sama. Ya, bisa di-download juga penelitiannya, ya. Nah, pertama kita bisa lihat ya di sini ada research article, ini statusnya full text access. Kemudian ini judul dari artikelnya, ya. Lalu ini judul dari jurnalnya, ya. Kemudian ini kapan dipublikasikan ada. Nama-nama pengarangnya juga di sini ada. Saya bisa langsung download PDF-nya atau saya bisa baca dulu abstraknya. Ya, di sini ada abstraknya, kadang-kadang juga ada graphical abstrak Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian di sini ada ekstrak. Ya, ini abstrak yang lebih simpel lagi begitu ya, dan saya juga bisa langsung ekspor ke RefWorks, RIS, BibTeX atau ke teks. Ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu kira-kira oke, nah, langsung saja klik download PDF dan nanti sudah terdownload di laptop, di gadget Bapak Ibu masing-masing. Begitu. Nah, download-nya bisa satu-satu, jadi bisa klik ini download, ya, baca ini, kemudian kalau kira-kira oke juga bisa di-download lagi, ya, bisa satu-satu seperti ini, atau bisa juga dipilih beberapa artikel, ya, misalnya ya, saya mau download artikel pertama, ini saya klik, ya, jadi kotak ini saya klik, nah artikel kedua juga saya mau, saya klik juga, nah, misalnya artikel ketiga saya tidak mau download, ini bisa saya skip, nah, katakanlah artikel keempat ini juga mau, saya klik lagi yang ini. Ya, artikel berikutnya saya klik lagi, ya saya klik lagi. Nah, tadi saya 5 kali klik. Nah, kalau saya ke atas, sekarang saya bisa langsung download 5 artikel sekaligus. Ya, ini boleh ya dilakukan Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih, kemudian artikelnya apa saja yang mau di-download. Nah, nanti tinggal diklik saja tombolnya, lalu bisa langsung download beberapa artikel sekaligus. Ya. Nah, yang ini Bapak Ibu, kotak yang paling atas, ini kalau saya klik, saya bisa langsung download 25 artikel sekaligus. Ya. Nah, kenapa 25? Padahal hasilnya di sini 5.187 ya. Nah, ini karena kalau kita scroll ke bagian paling bawah, nah, ini display-nya untuk satu halaman di Science Direct itu default-nya adalah 25. Nah, kita bisa ganti ke 50 atau ke 100. Ya, misalnya langsung saya ganti ke 100. Oke. Nah, kalau saya klik, sekarang saya langsung bisa download 100 artikel sekaligus. Nah, sisanya kemana? Sisanya ada di halaman berikutnya. Jadi kalau saya scroll lagi ke bawah, nah kita pindah ke halaman kedua. Ya, karena sekarang sebenarnya ada 52 halaman. Gitu ya. Nah, apakah ada batas maksimal yang Bapak Ibu boleh download di Science Direct? Jawabannya tidak ada. Tapi, ini ada tapinya Bapak Ibu ya. Ini kan mudah sekali ya untuk kita bisa download artikel. 100 sekaligus pun bisa langsung. Ya. Nah, tapi ini ada warning-nya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kita kalau sebagai peneliti jarang begitu ya kita langsung download jumlahnya besar sekali, banyak sekali ya. Nah, Science Direct ini sebenarnya dilengkapi dengan sistem anti hacking ya, di mana kalau Bapak Ibu download artikel dalam jumlah yang sangat besar ya, dalam waktu yang sangat singkat, nah ini nanti biasanya akan muncul warning ya, warning di mana akun Bapak Ibu itu akan mendapatkan yang namanya temporary ban ya, atau di ban sementara. Ya, di istilahnya di blok begitu ya untuk sementara. Nah, artinya warning ini akan muncul kalau Bapak Ibu download lebih dari 400 artikel dalam kurun waktu yang sangat singkat, contohnya di bawah 5 menit. Ya, jadi kalau Bapak Ibu download lebih dari 400 artikel di bawah 5 menit, warning itu akan muncul dan akun Bapak Ibu akan diblok sementara. Ya, nah biasanya kalau ini sering terjadi, nanti rekan perpustakaan juga bisa dapat email tuh. Ya, ada yang aneh dari penggunaan akun Science Direct di kalangan Civitas Akademi begitu. Ya, karena terjadi namanya crawling.
Ya, nah ini sebenarnya memang ada ya, karena dari Science Direct akan melihat ini terjadi keanehan karena secara normalnya biasanya tidak download ya, dalam jumlah yang sangat banyak dan dalam waktu yang sangat singkat. Ya, tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh download seperti tadi ya, misalnya langsung 25 atau langsung 50, sebenarnya sih tidak masalah. Ya, asalkan jeda waktunya, misalnya hari ini download 10, besok download lagi 20, besok download lagi 5. Nah, itu silakan saja Bapak Ibu. Ya, tapi pastikan ada jedahnya. Nah, kalau nanti ya sampai kejadian di mana akun Bapak Ibu terpaksa kena blok begitu ya. Nah, itu bisa dibuka lagi tapi harus dari Bapak Ibu sendiri. Ya, caranya adalah Bapak Ibu ke bagian paling bawah, lalu klik ini, Contact and Support. Ya, nah ketika klik Contact and Support, nanti Bapak Ibu bisa langsung chatting ya dengan tim database dari Science Direct untuk minta akunnya dibuka kembali. Ya, itu bisa, tetapi kalau sering-sering ya pasti akan terjadi pelaporan begitu ya. Nah, sehingga memang ini dimanfaatkan ya, silakan, tetapi tidak sampai dalam level downloadnya dalam jumlah yang sangat-sangat besar seperti itu. Ya, silakan ya nanti Bapak Ibu bisa untuk memanfaatkan secara maksimal, tetapi tidak dalam jumlah yang terlalu banyak dalam periode yang terlalu singkat gitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung saja ya, kita juga bisa baca dulu artikelnya. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak mau download dulu tapi mau baca dulu juga bisa ya. Saya ambil contoh yang ini, saya klik. Nah, nanti begitu diklik kita bisa baca dulu artikelnya ya secara online begitu ya. Coba saya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada outline-nya. Ya, di tengah ini adalah konten dari artikel tersebut. Di kanan ini adalah recommended artikel, kemudian artikel-artikel lain yang mensitasi artikel ini juga ada, ya, dan matriks dari artikel ini. Ya, jadi contoh misalnya jumlah citasinya sudah berapa, jumlah pembacanya sudah berapa. Ya. Nah, kalau yang di tengah ini kontennya, ya, jadi judul jurnalnya, judul artikel, ya. Nah, ini juga pengarang-pengarangnya sebenarnya bisa diklik Bapak Ibu. Jadi kalau saya besarkan, oke, misalnya ini ya, nah ini pengarangnya semua bisa diklik. Nah, terutama yang ada icon gambar orang dan icon email, ini juga mungkin akan berharga untuk Bapak Ibu, karena kalau saya klik, yang terjadi adalah saya akan dapat informasi terkait dengan pengarang ini. Saya bisa langsung link ke Scopus, jadi Scopus saya terbuka ya, dan masuk ke halaman peneliti ini. Saya bisa tahu informasi beliau dari mana, ya. Kemudian alamat emailnya pun ada, dan ada dokumen-dokumen lain yang juga dipublikasikan oleh beliau. Ya, nah ini semuanya sudah link begitu datanya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencari kolaborator, bahkan dalam level internasional begitu ya. Nah kebetulan Bapak Ibu meneliti hal yang mirip lah dengan peneliti ini. Ya, nah siapa tahu nih ya Bapak Ibu bisa langsung email ke peneliti tersebut dan mencoba untuk mengajak berkolaborasi. Ya, ini juga salah satu kunci nih ya untuk penelitian kita bisa dipublikasikan. Itu biasanya ketika kita melakukan kolaborasi dalam level internasional. Ya, chance-nya itu akan menjadi lebih besar. Begitu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu ini ada link-nya begitu ya yang bisa langsung dimanfaatkan. Ya. Oke. Lalu berikutnya di sini ada langsung tombol untuk add to Mendeley ya, karena Mendeley juga adalah bagian dari Elsevier, sehingga ini kalau kita klik, nah asalkan Bapak Ibu sudah login di Mendeley account-nya Bapak Ibu, nah langsung bisa di-save begitu di sana. Ya. Kemudian ada tombol untuk sharing dan juga untuk langsung sitasi dokumen ini, begitu ya. Nah di bawah ada highlight. Ya, highlight ini semacam abstrak begitu, tapi dalam bentuk bullet points. Lalu di sini ada abstraknya. Nah, nanti kalau kita scroll lagi ada graphical abstract, ada keywords ya, dan seterusnya. Nah, dan ini kita sudah masuk ke bagian konten ya, isi dari penelitian ini. Ya. Nah, kira-kira kalau sudah oke, Bapak Ibu di sini sudah ada tombolnya juga untuk langsung download PDF-nya. Nah, apa bedanya yang download PDF dan full issue? Kalau PDF berarti saya hanya download artikel ini saja. Kalau download full issue artinya saya akan mendownload bukan hanya artikel ini, tapi semua artikel yang dipublikasikan oleh jurnal ini, ya, Science of Total Environment, di volume 704. Ya, itu kalau saya klik yang download full issue. Ya, bukan hanya yang ini, tapi semuanya terdownload. Gitu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu pilih saja yang mana.
Ya, nah itu fungsi paling utama sebenarnya ya di Science Direct adalah kita bisa download full text ya dari dokumen-dokumen, artikel-artikel yang dipublikasikan oleh Elsevier. Ya, nah sekarang saya kembali lagi ke halaman utama. Oke, nah tadi kita sudah bisa mencari artikel begitu ya. Nah untuk cari artikelnya pakai keyword ya, atau yang lain-lain juga silahkan. Nah, yang fungsi kedua adalah ini, Journal and Books. Nah, di Journal and Books, ini kalau saya klik, saya bisa mencari jurnal, ya, dan juga buku sebenarnya. Oke, apa bedanya dengan mencari jurnal di Scopus dengan di Science Direct? Nah, kalau di Science Direct, jurnal yang muncul ini hanya jurnal yang dipublikasikan oleh Elsevier. Ya, jadi kalau Bapak Ibu memang target, oh saya mau publikasinya, publisher-nya adalah Elsevier, maka Bapak Ibu bisa secara spesifik langsung mencari jurnalnya di Science Direct. Ya, nah di sini sudah ada ya listnya. Nah untuk mencari jurnalnya, memang paling cepat adalah kita langsung saja ketik nama jurnalnya di sini. Ya, kalau memang tahu nama jurnalnya apa. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih belum tahu nama jurnalnya, nah itu kita Bapak Ibu tidak harus ketik namanya di sini, tapi boleh pakai ini yang ada di sebelah kiri. Ya, refine function yang ada di sebelah kiri. Pertama kita pilih domainnya. Ya, misalnya saya adalah peneliti di bidang environmental science misalnya ya, sorry ya. Nah, saya di bidang environmental science. Nah, ini saya pilih. Nah, ini ya saya klik environmental science. Ya. Nah, sudah mulai berkurang. Kemudian berikutnya ada subdomainnya. Misalnya saya peneliti environmental science tapi khusus di bidang misalnya nature and landscape conservation. Ya, atau di bidang pollution atau yang lain begitu ya. Nah, nanti silahkan dilihat di sini. Ya, misalnya saya di bidang pollution. Saya klik. Ya. Nah, ini akan menunjukkan 102 publication environmental science dan khususnya di bidang pollution. Berikutnya, nah, ini saya harus pilih yang ini, jurnal ya, karena kalau tidak nanti buku, textbook yang lain-lain juga muncul. Jadi jurnalnya diklik. Ya. Nah, kemudian masih lanjut lagi. Berikutnya ini jurnal status ya, accept submission ini penting ya karena kalau kita klik maka hanya akan ditunjukkan jurnal-jurnal yang saat ini menerima paper. Ya, jadi kalau jurnalnya lagi close paper tidak akan muncul. Ya, jadi ini silahkan diklik accept submission. Nah, ini jurnal yang saat ini menerima paper begitu ya. Nah, lalu berikutnya access type. Nah, access type ini ada yang subscribe and complimentary, open access atau content open access. Ini adalah status dari jurnalnya. Kalau subscribe artinya jurnalnya ini kalau kita publikasi ya kita tidak usah membayarkan artikel processing charge. Jadi sifatnya untuk author ini gratis. Ya, itu yang subscribe and complimentary. Open access ini artinya ada APC-nya, ada artikel processing charge-nya, ada pembayaran yang memang perlu dilakukan. Kalau contains open access ini sifat jurnalnya hybrid. Ya, jadi ada yang gratis, ada juga yang open access. Ya, nanti silakan Bapak Ibu pilih dari sini, bebas saja mau yang mana. Ya, nah nanti kita lihat di sini hasilnya ada 18 jurnal, dan dari 18 jurnal ini nanti silakan ya dilihat-lihat sendiri jurnalnya, kira-kira yang sesuai itu yang mana. Ya, nah saya ambil contoh, nah misalnya ini terkenal nih Bapak Ibu ya, Journal of Cleaner Production, salah satu jurnal yang paling banyak diakses di Science Direct. Ya, nah kalau saya klik, saya akan masuk ke halaman dari jurnal ini. Saya bisa melihat jurnalnya, namanya apa. Nah, kalau yang support open access artinya jurnal ini hybrid. Ya, ada yang gratis, ada yang berbayarnya. Ini site score-nya dan impact factor-nya juga ada di sini. Ya. Kemudian saya bisa membaca informasi lebih lanjut ya terkait dengan ini, artikel dan isu yang dipublikasikan jurnalnya, about-nya termasuk aim dan scope, editorial board, begitu ya. Nah, kemudian kalau saya mau publish, di sini sudah ada tombolnya langsung ya untuk submit artikel, guide for authors. Jadi misalnya Bapak Ibu mau cari tahu buat abstraknya bagaimana, introduction-nya bagaimana. Nah, di sini ada guide for authors-nya. Ya, ada open access option-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mau publikasinya pakai opsi open access, di sini pasti ada informasi termasuk tentang pembiayaannya berapa, begitu ya. Nah, author service ini biasanya kalau jurnalnya menyediakan misalnya language editing service. Ya, untuk perbaikan grammar misalnya. Ya, nah di sini juga ada tombol langsung untuk submit artikel dan guide for authors. Ya, mau baca jurnalnya lebih lengkap, di sini ada ya about the journal. Kemudian ini editorial board-nya juga ada di sini.
Ya, lalu ini adalah artikel-artikel, ya, ada artikel in press-nya, ada latest published, ya, top cited, most downloaded, most popular. Ya, nah bedanya kalau most popular ini adalah yang paling banyak social media attention-nya. Ya, biasanya paling banyak di-sharing di media sosial begitu, ya. Nah, kalau yang lain ya bisa Bapak Ibu lihat ya, ada latest published, top cited yang paling banyak disitasi, most downloaded ini yang paling banyak di-download. Ya, disilakan Bapak Ibu bisa eksplorasi lebih lanjut di setiap jurnal. Satu yang saya mau tunjukkan di sini adalah Bapak Ibu kalau klik articles and issue, ya jadi di sini ya artikel and issue, kemudian Bapak Ibu klik ini setup journal alerts, ya ini kalau kita klik, nah kita bisa melakukan apa yang sering kalau di media sosial itu kita bisa follow jurnalnya. Ya, jadi kalau di media sosial biasanya kita follow orang begitu ya. Nah, sekarang kita bisa follow jurnal. Jadi kalau saya klik Save Journal Alerts, ya, ini saya bisa follow table of content dan artikel in press, ya. Artinya kalau nanti jurnalnya ini ada yang baru, itu ada artikel baru, nah saya akan dapat informasinya melalui email saya dan juga di halaman halaman utama dari Science Direct. Artikel in press, tiap kali ada artikel yang sifatnya sudah in press, saya juga akan dapat informasi tersebut. Ya, nah ini saya klik save. Oke, nah nanti ada informasi you are now following this journal. Oke, nah kita bisa ke sini manage my alert page. Nah di alert page ini sebenarnya akan ada informasi bahwa saya sudah follow saat ini satu jurnal. Ya, ini baru satu jurnal ya. Nanti Bapak Ibu bisa follow-nya lebih banyak lagi. Ya, nanti setiap kali nanti ada artikel baru yang muncul, ya saya akan dapat informasinya. Nah, halaman utama saya pun akan berubah. Oke, nah tadi di sini ada gambar COVID-19 virus begitu ya. Nah, sekarang yang terjadi di halaman utama menjadi artikel feed. Ya, ini juga fitur baru di Science Direct di mana kita bisa melihat artikel-artikel yang baru saja publikasi di jurnal yang kita follow. Semakin banyak jurnal yang kita follow, ya kita bisa tinggal pindah-pindah ya ke jurnal-jurnal berikutnya. Nah ini bermanfaat sekali supaya kita dapat ini ya dapat update terus ya terkait dengan artikel-artikel apa saja yang dipublikasikan di area penelitiannya kita. Ya bayangkan kalau saya follow katakanlah 10 jurnal environmental science. Nah itu artinya sebagai peneliti di bidang environmental science saya bisa tahu ya jenis-jenis penelitian yang dipublikasikan oleh jurnal-jurnal yang sangat-sangat berkualitas ini. Nah, itu akan membantu saya untuk punya ide-ide yang luar biasa terkait dengan penelitian apa nih yang bisa saya lakukan berikutnya. Ya, disilahkan nanti Bapak Ibu bisa follow jurnal sebanyak-banyaknya bebas begitu ya di bidang Bapak Ibu masing-masing. Oke. Nah, itu tadi terkait dengan jurnal and books ya yang bisa Bapak Ibu juga eksplorasi lebih lanjut di tombol ini. Ya. Nah, terakhir di Science Direct adalah ini, kalau saya klik ya di profil saya, ini ada my recommendation, my history, manage alerts ya. Nah, Bapak Ibu kalau yang manage alerts yang tadi itu ya, follow journal itu bisa diakses di sini. Nah, my recommendation dan my history ini kalau saya klik my recommendation ini akan memberikan informasi terkait dengan rekomendasi Science Direct berdasarkan kata kunci yang sering Bapak Ibu gunakan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sering ketik sustainable agriculture atau e-learning begitu ya. Nah, nanti akan ada rekomendasi dari Science Direct bisa dilihat di sini. Ya. Kalau history ini akan menunjukkan sejarah pencarian kita di hari-hari yang sebelum-sebelumnya. Ya, misalnya hari ini mencarinya apa ya, kemarin carinya apa gitu ya. Nah, ini semuanya akan ada informasinya di sini. Ya, kalau yang manage alerts, oke, ini yang tadi Bapak Ibu, kita bisa melihat jurnal yang sudah kita follow. Ya, kalau mau di unfollow nanti tinggal klik saja yang delete ini, begitu. Ya, jadi silakan Bapak Ibu ya bisa melihat lagi lebih jelasnya di bagian profil yang di sini. Ya, nah itu Science Direct Bapak Ibu, gampang ya, sangat-sangat user friendly. Ya, pertama kita bisa cari artikel ya menggunakan kata kunci yang ada di sini. Kemudian yang kedua kita bisa cari jurnal ya menggunakan link yang ada di sini. Ya, dan kita bisa follow juga jurnalnya. Dan kita juga bisa memanfaatkan fitur My Recommendation dan My History. Ya, jadi silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya untuk Science Direct ini. Ya, karena sekali lagi sudah dilanggan oleh perpustakaan, jadi sayang nih ya Bapak Ibu aksesnya bisa gratis
ya. Jadi silakan manfaatkan ya, dicari, dibaca, di-download ya, sesuai untuk membantu kegiatan penelitian Bapak Ibu. Satu tips ya, bahwa dari editor-editor dari Elsevier ternyata buat mereka ya kualitas referensi juga menentukan. Ya, jadi kalau referensi yang kita pakai berkualitas, biasanya potensi untuk diterbitkan dan potensi untuk disitasi itu jadi lebih tinggi. Ya, dibandingkan kita asal-asalan saja mencari referensi dari mana begitu ya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu sudah menggunakan referensi-referensi yang bagus ya, nah itu biasanya secara otomatis penelitian kita jadi lebih bagus juga, dan itu lebih dihargai oleh para editor. Ya, jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan semaksimal mungkin. Oke, terima kasih penjelasan dari Science Direct. Baik, terima kasih Pak Johan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Bisa raise hand. Demikian tadi penjelasan ya tentang bagaimana cara akses Science Direct. Kemudian ini coba saya lihat di chat. Ibu Mujahidato ya, Ibu ya. Ini bertanya, bagaimana mencari artikel secara spesifik dari 2 kata kunci? Misalnya, saya hendak mencari artikel tentang family resilience dalam satu pencarian. Tidak terpisah menjadi pencarian family atau resilience secara sendiri. Karena jika dicari secara sendiri per kata, banyak artikel yang kurang sesuai. Jadi satu kesatuan ini Pak Johan ya. Ya. Betul. Harus pakai tanda apa ini? Nah, ini sebenarnya sangat tergantung dari kata kuncinya. Kalau 2 ini memang umum, ya dia akan lebih tepat gitu ya. Nah, tapi kalau family resilience ini kan sebenarnya bisa jadi terpisah ya, family-nya sendiri, resilience-nya sendiri. Gitu. Nah, kita boleh menggunakan kata sambung and. Jadi misalnya family and resilience itu satu tipsnya. Yang kedua adalah ini saya bisa langsung tunjukkan, Bapak Ibu. Kalau yang family and resilience-nya memang belum tepat juga, maka berikutnya Bapak Ibu klik yang ini, advanced search. Ya, jadi jangan yang di sini, langsung aja klik yang ini, advanced search. Nah, di advanced search nanti akan muncul seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, family resilience-nya Bapak Ibu klik yang ini, show all fields. Oke. Nah, ketiknya di sini. Sebentar, coba saya perbesar. Oke. Jadi di advanced search, ya, Bapak Ibu cari yang ini, title, abstract, or author specified keywords. Nah, ketik family resilience-nya yang di sini. Ya. Oke, kenapa? Apa bedanya? Kalau kita carinya yang kita ketiknya di sini, nah nanti Science Direct itu akan mencari kata kunci ini bukan hanya di judul, tapi juga di abstrak dan juga di keywords. Jadi pencariannya lebih luas, begitu ya. Kalau yang tadi itu carinya di title-nya. Ya. Nah, kalau yang ini carinya langsung di title, abstract, dan keywords. Karena kan kadang-kadang ya kata kunci yang kita pakai belum tentu digunakan di title. Begitu, padahal mungkin isinya seputar apa yang kita mau cari. Gitu ya. Nah, itu yang kenapa lebih baik langsung yang di sini. Oke, nanti kalau sudah tinggal klik search. Ini hasilnya harusnya lebih tepat. Nah, ini ya misalnya. Di sini sudah ada nih, family resilience and bla 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 bla. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi semoga ini menjawab pertanyaannya ya, Bapak Ibu. Kalau memang kata kuncinya agak sulit begitu ya, nah itu pakai yang advanced search begitu. Kalau pakai tanda petik 2 itu ada pengaruhnya enggak itu, Pak Johan? Bisa juga, Ibu. Dalam tanda petik 2 ya, kutip 2 gitu ya. Ya, jadi dikutip, kemudian family resilience dikutip lagi. Nah, biar itu enggak terpisah. Betul, nanti dianggapnya itu sebagai satu kata kunci. Begitu. Ya, baik. Jadi Bu Muja nanti bisa masuk ke yang advanced ya Bu ya, penelusurannya bisa by title dan sebagainya tadi. Oke. Masih lagi dari pertanyaan dari Ibu Muja nih, mohon konfirmasi apakah benar untuk Science Direct hanya khusus untuk jurnal dan buku yang diterbitkan oleh Elsevier? Ya, betul. Betul ya Ibu. Jadi memang Science Direct hanya untuk Elsevier saja begitu. Baik, masih ada pertanyaan tidak ya? Oke, Pak Johan saya mau tanya nih Pak. Sepertinya ada yang beda ya. Di akun kita itu kan tadi Pak Johan ada fasilitas untuk download full issue ya? Ya. Atau mungkin itu hanya untuk
ya, di kami enggak. Selama ini kok saya belum menemukan itu ya. Oh, itu baru sih Bu, mungkin bisa dicoba lagi. Tapi kadang-kadang juga kalau ada fitur yang baru seperti misalnya artikel feed, nah itu belum, itu kan sifatnya masih beta ya, itu belum tentu semua akun sudah dapat update-nya, gitu. Karena kita biasanya update-nya secara berkala ke setiap akun. Jadi mungkin bisa ditunggu kalau memang belum ada, berarti lagi dalam antrian untuk diupdate. Iya, berarti ini baru ngantri nih. Tadi udah langsung saya trial nih. Tidak ada nih ya. Fasilitas itu belum ada ini. Oke, baik. Terus tadi ada disebutkan tentang ini ya, artikel itu ada yang terbit, isu, ini bisa kita cek. Kemudian ada artikel in press. Ini bedanya apa? Apakah di artikel in press ini sudah dalam proses review atau gimana nih, Mbak? Iya, jadi artikel in press itu biasanya artikel yang sebenarnya sih sudah hampir siap untuk publikasi begitu. Nah, namun belum bisa dipublikasikan secara resmi karena menunggu periode kapan jurnalnya terbit. Jadi misalnya saya artikelnya sudah diterima di bulan Juni misalnya, gitu ya, sudah dapat approval semuanya, dan itu sebenarnya sudah siap terbit. Nah, tapi volume jurnal ini baru akan terbit di bulan September misalnya. Nah, artinya secara formalnya saya sebenarnya baru bisa diterbitkan di bulan September. Tapi sebenarnya status artikel saya ini sudah ready untuk publish begitu. Dan itu berarti sudah melalui proses review ya, Pak ya? Iya, tinggal nunggu publish aja ya. Oke, ya, sudah biasanya masih ya? Sudah, tapi biasanya tetap ada 1-2 hal yang mungkin masih bisa dilengkapi. Kebanyakan sih soal data. Jadi biasanya artikel in press itu masih kurang, misalnya supplementary data yang harus disediakan. Dimungkinkan nanti akan beda ya ketika dia publish ya. Betul. Dengan ketika masih in press itu ya. Ya, bedanya sih biasanya nggak terlalu jauh, kebanyakan yang soal data dan kelengkapan dokumennya saja dari si peneliti. Oke, satu lagi pertanyaan Pak Johan, karena kan di situ ada disebutkan artikel in press ya, terus kita kan bisa baca, bisa download, bisa baca. Nah itu secara etikanya itu diperbolehkan nggak dalam status artikel in press ini digunakan sebagai referensi? Boleh sih sebenarnya, boleh-boleh saja Ibu, gitu ya, untuk digunakan. Nah, tinggal masalahnya begini. Belum tentu jurnalnya mau terima. itu dia masalah. Kalau jurnal-jurnal yang bagus-bagus, biasanya mereka benar-benar cek tuh satu-satu itu referensinya ya. Nah, kalau mereka lihat ada yang artikel in press, nah ini tergantung nih, tergantung editor dan reviewernya mau terima atau tidak. Berarti kita harus lihat-lihat dulu ya ini ya. Itu sih. Benar-benar kalau mau nulis terpublikasi di jurnal yang bagus memang iya banyak hal yang harus kita cek and recheck ini. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Inji monggo. Iya, saya Utari, Pak Johan. Ya, monggo Mbak Utari, silakan. Gini, terkait dengan Scopus dan Elsevier. Nah, apakah sudah menjadi jaminan apabila suatu artikel yang dimuat di Elsevier itu nantinya kalau terindeks di Scopus sudah tidak di-discontinue seperti itu? Oke, kalau publikasinya di jurnal Elsevier yang terindeks Scopus, apakah jaminan tidak discontinue? Begitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Nah, jadi gini, kalau Elsevier sendiri, meskipun kita juga yang punya Science Direct dan Scopus, kita tetap mengikuti aturannya Scopus. Jadi aturan yang kita buat sendiri pun kita ikuti. Dalam arti, kalau memang ada jurnal Elsevier yang harus discontinue, sifatnya tetap discontinue. Tapi itu jarang. Itu kasusnya 1 in a million biasanya. Dan biasanya kenapa jurnal Elsevier itu discontinue, itu tidak pernah dalam sejarah karena predator. Biasanya ya kalau sampai ada kejadian, ini pernah kejadian kalau tidak salah bulan apa ya, saya lupa, ada satu jurnal Elsevier yang memang discontinue, tapi alasannya adalah karena jurnal tersebut editornya itu berpindah begitu, ya jurnalnya itu jadi istilahnya di close dan dibuat jurnal baru, gitu. Nah itu alasannya, jadi bukan karena predatory status dari jurnal tersebut. Nah, kalau jurnalnya discontinue karena alasan dari manajemennya yang memang stop manage jurnal tersebut,
Nah, sebenarnya artikel-artikel kita itu masih terindeks di Scopus. Nah, ini dia kalau kita download discontinue title dari Scopus, kita harus cek dulu alasannya kenapa. Kalau alasannya adalah publication concern, itu yang tipikalnya predator. Nah, artikel-artikel yang sudah dipublikasikan pada jurnal-jurnal yang discontinue karena publication concern, itu biasanya memang hilang dari database Scopus. Tapi untuk artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal yang discontinue, tapi alasannya itu bukan karena predatory gitu ya, alasannya misalnya jurnalnya memang tutup dan sebagainya. Nah, itu artikelnya masih bisa kita temukan di Scopus. Begitu Bapak Ibu. Jadi artikel kita tuh tidak hilang. Ya, artinya kita sebagai peneliti kita tidak dirugikan ya kalau discontinue tapi alasannya bukan predator. Begitu. Ya, dan itu masih bisa dilaporkan masih bisa dilaporkan dan ya harus tidak akan merugikan kita sama sekali karena kita kan tidak salah begitu ya. Iya, begitu. Gimana Mbak Utari? Ya, Mbak. Iya. Nah, intinya kita kalau mau apa namanya ini ya target jurnal ya, memilih jurnal ya untuk publikasi. Kalau rekomendasi sih sebenarnya big publisher ya Pak ya. Betul. Publisher sama professional publisher ya, itu yang di OASPA itu kan ada itu informasi tentang publisher di situ. Bagus, iya. Bagus, tapi ya masuknya susah, memang bagus masuknya susah. Bapak Ibu silakan untuk mengisi link presensi ya Bapak Ibu ya, sudah kita share di chat, silakan diisi nanti untuk teknisnya biar disampaikan Pak Johan ya untuk bagaimana mendapatkan sertifikatnya, karena kini kita kerjasama antara UNS dengan Elsevier. Ini ada pertanyaan Pak, ini masih ada dari Ibu Titi Setianingsih, mohon konfirmasi, berarti cek Skimago dan Scopus atau ada tips lain nih Pak Johan? Ya, dari macam-macam sih Ibu ya, Scopus boleh, mau cek di Skimago juga silakan, di ScienceDirect juga boleh, begitu ya. Nah, tapi biasanya memang kita bisa cek and recheck sendiri gitu. Mungkin ada data yang ada di Skimago yang di Scopus tidak ada ya. Kemudian di Scopus ada yang datanya tidak tersedia juga di tempat lain begitu ya. Nah, tapi kalau mau aman, betul kata Bu Ria, publisher-nya ya, publisher yang cukup kita kenal lah begitu ya. Dan yang kedua biasanya publisher dari kampus itu cenderungnya lebih aman Bapak Ibu. Ya, jadi kalau publisher-nya dari kampus itu kan sifatnya bukan untuk cari untung begitu ya, sifatnya pengelolaan jurnalnya itu bukan untuk profit ya, dan membawa nama besar kampus. Nah, biasanya itu cenderungnya lebih aman dibandingkan publisher-publisher yang kita tidak kenal begitu. Oke, baik. Tetapi tetap juga harus hati-hati ya ketika kita cek di Skimago ya Pak Johan ya, karena update-nya itu kan tidak real time yang ada di Scopus ya. Iya, ya. Kadang Scopus sudah berubah, di Skimago belum. Nah, ini yang kadang-kadang ada beberapa peneliti yang terjebak di situ juga nih. Ya, betul. Karena Skimago itu update-nya tahunan. Begitu, tidak real time Scopus, betul. Bahkan kemarin saya coba cek yang di Scopus itu bahkan tiap bulan ada ya itu ya discontinue. Iya. Februari, Maret, April, Mei. Ya, itu aja. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Nanti sebelum saya share untuk link ininya ya Bu ya, untuk link sertifikatnya ya. Sertifikat, betul. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti sesi untuk ScienceDirect saya close ya. Bapak Ibu dimohon untuk mengisi daftar presensi, untuk kemudian teknisnya nanti monggo Pak Johan bisa disampaikan. Baik, nah ini Bapak Ibu ya, jadi untuk sertifikat, Bapak Ibu bisa ke alamat ini, nanti diketik saja, jadi bit.ly/ILCS 1421, atau mungkin tunggu sebentar, saya stop dulu, saya langsung saja kasih linknya juga boleh. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Jadi bit.ly/ILC sebentar, saya juga lupa. ILCS 1421. Ya, sebentar ya. Nah, ini biar memudahkan Bapak Ibu di chat.
Nah, ini link lengkapnya sebenarnya ini, ya. Nah, itu bisa langsung diklik. Nah, ini link lengkapnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang di chat bisa langsung klik. Nah, lalu ketika Bapak Ibu klik, ini sifatnya sertifikatnya di-download sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti sertifikat vaksin ini jadi ceritanya ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk ke link ini, nanti akan diminta untuk mengisi 5 atau 6 pertanyaan singkat saja. Itu juga bentuknya pilihan ganda, jadi memudahkan begitu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai mengisi pertanyaan-pertanyaannya, nanti tolong masukkan ini workshop code. Ya, jadi kode workshopnya dimasukkan, kodenya TDOEMQ. Ya, ini huruf besar semua ya Bapak Ibu ya, TDOEMQ. Ya, jadi nanti halamannya seperti ini, ya, masukkan workshop code-nya, klik submit, begitu. Nah, nanti kalau sudah klik submit, nah ini akan ada dua hal yang terjadi, ya. Kalau Bapak Ibu sudah login di Science Direct atau di Scopus, nah secara otomatis, ya, nanti sudah langsung bisa download sertifikatnya, ya, dengan catatan sudah login dulu di Science Direct atau di Scopus. Oke, kalau memang belum, yang terjadi adalah Bapak Ibu akan diminta untuk sign in dulu. Ya, jadi sign in dulu, masukkan nama, ya, password dan sebagainya. Nah, kalau sudah sign in, baru ini akan muncul. Ya, jadi sertifikat ini hanya akan muncul kalau Bapak Ibu sudah sign in terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu berasal dari kampus yang belum berlangganan Scopus atau Science Direct, bisa juga, tidak ada masalah. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal sign in saja dan register atau sign in, kemudian nanti bisa langsung download sertifikatnya. Gampang ya. Jadi seperti itu. Silakan ya. Sertifikat ini juga sudah dengan nama dari Bapak Ibu. Begitu. Oke, semoga cukup jelas ya Bapak Ibu untuk cara download sertifikatnya. Gitu. Oke, seperti itu Bu Ria ya, informasi dari saya terkait dengan cara download sertifikat. Ya. Oke, baik. Demikian Bapak Ibu. Semoga bisa menambah wawasan kita. Terima kasih kepada semuanya, kepada Bapak Ibu, seluruh peserta online workshop series untuk seri yang kedua, database Scopus dan Science Direct, yang telah berkenan mengikuti acara dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih juga nih kepada Pak Johan yang telah berkenan berbagi ilmu, pengalaman, ya. Semoga kita menjadi semakin paham tentang manfaat Scopus dan cara akses Science Direct. Semakin sering mengakses, kita akan semakin familiar ya dengan database tersebut, dan akhirnya kita akan dengan cepat dan mudah mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Oke, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dalam pelaksanaan acara ini. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria, terima kasih rekan.